Bab 211, maukah kau bergabung dengan Ordo Kesatriaku? Nama, bereinkarnasi dengan sistem terkuat penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Kau benar-benar tahu cara membuat keributan, kata ST sambil menatap half-elf tampan yang sedang berbaring di sofa. Aku juga merindukanmu, ST, jawab William sambil menatap sahabatnya, yang sudah sebulan tidak ia temui. Bagaimana keadaan di akademi? Tidak banyak yang berubah, tetapi akademi akan melanjutkan pelajaran seminggu dari sekarang, ST melaporkan. Apa kau yakin ingin menentang Sekte Misti? Mereka adalah faksi yang cukup kuat di benua tengah. Mereka menyerangku lebih dulu, balas William. Aku sedang mengurus urusanku sendiri, tetapi mereka hanya ingin menggangguku. Apa kau pikir aku akan berdiri saja di sana dan membiarkan mereka mempermalukanku? Tidak mungkin, ST mendesah, tetapi William benar. Jika Kingsley tidak membuat keributan, semuanya akan berakhir dengan lancar. Ian dan Ishak berdiri di belakang ST dan menganggukkan kepala tanda setuju. Ngomong-ngomong, apakah kalian tertarik untuk bergabung dengan Ordo Kesatriaku? Tanya William. Jika kau bergabung sekarang, aku akan memberikan Wyvern sebagai hadiah. ST mendengus, tetapi tetap merasa senang karena William mengundangnya untuk bergabung dengan Ordo Kesatria miliknya. Sayangnya, ia tidak bisa karena beberapa alasan yang rumit. Meskipun aku tidak bisa bergabung denganmu, aku akan bertanya-tanya di divisiku untuk melihat apakah ada yang tertarik, jawab ST. William tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Ia sedikit kecewa karena ST tidak bergabung dengannya, tetapi ia tidak membiarkannya terlihat di wajahnya. Saat itulah terdengar ketukan di pintu dan William mengangkat pantatnya yang malas untuk menjawabnya. Siapa itu? Tanya William sambil memegang gagang pintu. Ini aku, Wendy, jawab Wendy. Aku datang ke sini karena Thor ingin bertemu denganmu. William menyeringai dan membuka pintu. Seketika, gadis pirang cantik itu muncul di hadapannya. Sudah sebulan sejak terakhir kali ia melihat Wendy dan itu membuatnya ingin menggodanya. Apa kau yakin hanya Thor yang merindukanku? Tanya William dengan seringai nakal. Wendy menundukkan kepalanya saat rona merah merayapi wajahnya. Dia masih bisa mengingat dengan jelas apa yang terjadi 1 jam yang lalu. Kesombongan William membuatnya melihat sisi dirinya yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Entah mengapa, melihat Citra, anak nakal, dari gebetannya membuat jantungnya berdebar kencang. Kurasa aku juga sedikit merindukanmu, Wendy berkompromi saat dia memaksakan diri untuk menjawab. William tidak ingin terlalu mengganggunya dan memutuskan untuk menghentikan godaannya. Dia kemudian membuka pintu lebih lebar dan mengundang Wendy untuk masuk ke dalam ruangan. Kepala Prefek, kamu juga di sini? Tanya Wendy begitu dia melihat ST. Aku baru saja tiba 10 menit yang lalu, jawab ST. William menarik Wendy dan menyuruhnya duduk di sofa di sebelahnya. Melihat mereka berdua sedekat ini membuat hati ST dan Ian gatal, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Keduanya tahu bahwa Wendy adalah gadis yang baik. Mereka juga tahu bahwa Wendy sangat menyukai William. Meski begitu, mereka tetap merasa iri karena Wendy bisa menghabiskan waktu bersama William dengan santai, tanpa perlu khawatir tentang apapun di dunia ini. Wendy mengangkat Thor dari lantai dan meletakkannya di pangkuannya. Ia kemudian mulai menepuk-nepuk kepala Thor. Wanita cantik itu berusaha mengumpulkan keberaniannya untuk bertanya kepada William apakah ia ingin berdansa dengannya besok di jamuan makan yang disiapkan untuk menghormatinya. Saat ia sedang menata pikirannya, William dengan santai memegang tangannya, yang membuatnya mendongak untuk menatapnya. Besok, di jamuan makan, bisakah kau menjadi teman dansa pertamaku? Tanya William. Aku khawatir karena ketampananku, para wanita akan berebut kesempatan untuk berdansa denganku. Untuk mencegah malapetaka ini terjadi, aku harus memintamu untuk menemaniku selama jamuan makan. Hah, ST dan Ian tercengang dengan usulan William. Ia menanyakannya dengan sangat wajar sehingga tidak terdengar aneh. Ia juga memberikan alasan yang sah agar Wendy menyetujui permintaannya. Tidak pernah terlintas dalam pikiran mereka berdua bahwa William bisa sehalus ini saat berinteraksi dengan para wanita. Tatapan mereka terkunci pada tangan William dan Wendy yang saling menggenggam. Oh oke, jawab Wendy. Aku akan menemanimu besok dan memastikan tidak ada gadis yang mengganggumu. Bagus, William menyeringai. Setelah membalas dendam pada Kingsley dan menunjukkan kepada nenek tua itu tempatnya, William dalam suasana hati yang sangat baik. Ia tidak takut pada Sekte Misti karena wilayah pengaruh mereka berada di benua tengah.
Ia juga adalah komandan Ordo Ksatria kedua di Kerajaan Helan. Miriam akan berpikir dua kali sebelum mengganggunya lagi. Strategi William adalah agar Sekte Misti memfokuskan perhatian mereka pada Rebecca dan membantunya menjadi kuat, sehingga ia akan mampu mengalahkannya selama pertempuran yang dijanjikan. Half-Elf yakin bahwa Sekte Misti tidak akan membiarkan reputasi mereka ternoda sehingga mereka tidak akan melakukan tindakan curang padanya selama sisa perjanjian. Itu juga cara William sendiri untuk memberitahu para bangsawan bahwa dia bukan orang yang mudah ditipu. Jika mereka berpikir bahwa mereka dapat meremehkannya, hanya karena dia masih muda, mereka akan mendapatkan balasan yang lain. Meskipun aku baik-baik saja menemanimu besok, apakah benar-benar baik bagiku untuk melakukan itu? Tanya Wendy. Ada banyak gadis yang ingin menjalin hubungan denganmu di perjamuan besok. Kurasa aku tidak akan bisa menahan mereka semua. Jangan khawatir, William meyakinkannya. Aku punya rencana B. Dan apa rencana B-mu ini? Tanya Ian. Ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya kepada bocah berwajah angkuh yang masih memegang tangan Wendy. Jika tatapan bisa melukai, William pasti sudah dikebiri 100 kali. William melirik Ian dan mendengus. Kau akan tahu besok, aku tidak akan memberitahumu apapun. Ian mendecak lidahnya, tetapi tidak melanjutkan argumennya. Ia jadi tahu bahwa berdebat dengan William tidak ada gunanya karena bocah berambut merah itu berkulit tebal. Ah! Kenapa aku tidak memikirkannya lebih awal, kata William sambil kembali menatap Wendy. Apakah kau ingin bergabung dengan Ordo Kesatriaku? Mata Wendy membelalak karena terkejut. Sejujurnya, ia berharap bisa bergabung dengan Ordo Kesatria William, agar ia bisa lebih dekat dengannya. Bolehkah? Tentu saja boleh. Jika kau mau, kau bisa ditugaskan ke skuadron kesatria pribadiku. William melirik ST yang mengerutkan kening. Apakah kau mengizinkannya bergabung dengan Ordo Kesatriaku? ST menganggukkan kepalanya dengan enggan. Ia tidak punya alasan untuk menghentikan Wendy bergabung dengan Ordo Kesatria William karena ia tahu William membutuhkan lebih banyak orang berbakat di bawahnya. Namun, ia khawatir William dan Wendy akan menjadi lebih dekat jika keduanya dibiarkan sendiri, jadi ia memutuskan untuk menggunakan metode untuk mencegah mereka membawa hubungan mereka ke tingkat berikutnya. Bisakah kau membiarkan Ian juga bergabung dengan Ordo Kesatriamu? Tanya ST. Ia seorang pejuang yang sangat cakap. Aku yakin ia akan menjadi tambahan yang hebat untuk jajaranmu. Tidak, William menjawab dengan cepat. Mengapa aku harus membiarkan banci berhidung ingusan ini bergabung dengan Ordo Kesatriaku? Tidak mungkin. Ian mengangkat alisnya tetapi ia tetap diam. Ia bertanya-tanya apa yang sedang direncanakan ST. Jadi ia memutuskan untuk tidak melakukan tindakan yang dapat membahayakan rencana tuan mudanya. Dengar, dengan keadaan seperti sekarang, akan sulit bagimu untuk bergerak tanpa orang-orang yang ahli dalam sihir, ST menjelaskan. Juga, meskipun kalian berdua sering bertengkar, Ian tidak akan melakukan apapun yang akan membuat Ordo Kesatriamu menjadi kacau. William bersandar di sofa dan mempertimbangkan usulan ST. Memang benar bahwa meskipun ia sering berdebat dengan Ian, ia merasa bahwa ia dapat menaruh kepercayaannya pada si banci ingusan yang selalu berusaha mencari masalah dengannya. Kehadiran Ian di dekatnya lebih baik daripada orang yang sama sekali tidak dikenalnya menjadi bagian dari skuadron ksatria pribadinya. Baiklah, tetapi aku punya syarat, kata William. Mulai sekarang, kau tidak boleh membuatku marah lagi. Selain itu, setelah kau bergabung dengan Ordo Kesatriaku, kau akan memanggilku Tuan. Jika kau dapat menyetujui kedua syarat ini, maka aku akan mengizinkanmu untuk bergabung dengan organisasiku. Ian melirik ST dan ST menganggukkan kepalanya. Pengikut setia ST tahu bahwa dia telah dipercayakan dengan misi penting oleh tuan mudanya. Meskipun dia tidak tahu detail lengkapnya, akan lebih baik untuk menyetujuinya untuk saat ini dan berkonsultasi dengan ST nanti ketika mereka kembali ke kelas divisi sihir. Baiklah, saya janji, jawab Ian. Saya akan melakukan yang terbaik untuk melayani Anda, Tuan. ST menatap pengikut kepercayaannya sambil mendesah dalam hati. Ini adalah satu-satunya hal yang dapat dia lakukan untuk memantau tindakan William. Sebagai Ordo Kesatria baru di bawah bendera raja, ada banyak harapan yang diletakkan di pundak William. ST berharap bahwa dengan menambahkan Ian sebagai pendukungnya, dia akan dapat meringankan beban temannya meskipun hanya sedikit. William melihat ke cermin dan tersenyum. Ia kemudian menoleh ke kiri dan kanan untuk melihat apakah ada yang salah dengan pakaiannya. Melihat semuanya sudah pada tempatnya,
ia berpose dengan tenang dan menghadap mamanya yang sedang berbaring di lantai, bersama dia, Thor, dan Ragnar. "Bagaimana menurutmu, Mama?" tanya William. "Apakah aku tampan, atau aku memang tampan?" "Meyeh, bagaimana dengan pakaianku?" "Meyeh, benar. Bibi Helen memberikan ini kepadaku sebelum kita meninggalkan Lon." Ella mengembik pelan dan meyakinkan William bahwa pakaiannya terlihat bagus untuknya. Dia, yang sedang beristirahat di kepala Ella, merayap ke arah William. Ia kemudian memanjat tubuhnya, dan melingkari lehernya seperti yang biasa dilakukannya. Thor dan Ragnar di sisi lain, menyalak untuk menunjukkan dukungan mereka kepada tuan mereka. "Maaf, aku tidak bisa membawa kalian bertiga ke perjamuan," kata William sambil mengusap kepala dia dengan lembut sebelum melepaskannya dari lehernya dan meletakkannya kembali di kepala Ella. "Mama, tolong, jaga mereka untukku." Ella menganggukkan kepalanya tanda mengerti. "Meyeh." William tahu bahwa membawa ketiga anak itu ke pesta bukanlah ide yang baik. Meskipun dia tidak khawatir orang lain akan mencoba menangkap mereka di bawah pengawasan ketat para penjaga di istana, mungkin ada orang-orang kuat yang dapat mengenali ras monster mereka. Jika itu terjadi, dia tahu dia hanya akan mengundang masalah untuk datang mengetuk pintunya. Oleh karena itu, dia memutuskan bahwa akan lebih baik membiarkan mereka tetap di bawah perawatan Ella. William melihat jam yang tergantung di dinding dan memutuskan bahwa sekarang adalah waktu yang tepat untuk meninggalkan akademi. Dia melambaikan tangan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga kecilnya sambil berjalan menuju pintu. Pada saat itulah pemberitahuan dari God Shop tiba dan menarik perhatian. "William, tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung." Kurang dari God Shop Mail lebih besar dari perhatian kepada pengikut dewa yang taat dari kuil 10.000. Hadiah besar menanti kalian semua. Dewa Alkemis telah mengeluarkan perintah yang terbuka untuk semua orang. Saat ini, dia sedang mencari bahan-bahan yang sangat langka dan ampuh yang akan dia gunakan untuk eksperimennya. Jika ada di antara kalian yang dapat memperoleh barang-barang di daftar kami, silakan, kirim pesan langsung kepadaku, Mercurius, manajer God Shop. Aku akan membantu kalian mengangkut bahan-bahan tersebut ke Dewa Alkemis tanpa biaya. Namun, siapapun yang mengirimiku pesan troll akan segera dilarang menggunakan God Shop selama 100 tahun. Berikut adalah daftar bahan-bahan yang dicari oleh Dewa Alkemis dan hadiah yang terkait dengannya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Spring of Life 100,000 poin dewa. Tanduk Baphomet 50.000 poin dewa. 1 liter darah Empyrean 20.000 poin dewa. Tinta Kraken 10.000 poin dewa. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. William memeriksa bahan-bahan yang tercantum oleh Dewa Alkemis satu persatu, dengan harapan ada sesuatu yang bisa ia tukarkan dengan poin dewa. Setelah membaca seluruh daftar, Half-Elf itu menggaruk kepalanya karena semua yang tertulis di sana adalah bahan-bahan yang sangat langka. Tinta Kraken, William mendengus. "Aku akan mati sebelum bisa mendekati benda itu." Daftar itu panjang dan ada lebih dari 100 bahan yang tercantum di dalamnya. Meskipun ia tergoda, tidak ada yang bisa ia lakukan. William menyingkirkan masalah Dewa Alkemis itu dari pikirannya. Saat ini, ia tidak punya waktu atau kemampuan untuk memburu bahan-bahan ini. Untuk saat ini, ia perlu memfokuskan perhatiannya pada jamuan makan yang disiapkan untuk menghormati mereka. Tanda hubung 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 tanda hubung. Saat ia berjalan keluar dari asrama Solaris, William memperhatikan bahwa semua anggota penguasa perang Amorian telah berbaris untuk menyambutnya. Mereka semua menunggangi hipogrif mereka. Conrad dan Wyvern-nya berdiri di samping kereta terbang seperti pengawal yang menunggu VIP datang. Kenneth, Priscilla, Spencer, dan Drake berdiri di dekat kereta, dan masing-masing dari mereka tampak menakjubkan dalam pakaian mereka. Dave berdiri di samping pintu kereta dan menunggu William melangkah cukup dekat, sehingga dia bisa membuka pintu untuk komandannya. Karena mereka adalah bintang utama perjamuan, mereka semua akan menemani William untuk menunjukkan wajah mereka kepada para bangsawan dan tokoh-tokoh berpengaruh lainnya di kerajaan Helan. Rakyat jelata yang menjadi bagian dari Ordo Ksatria, tidak dapat menahan senyum di wajah mereka. Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan bagi mereka. Dengan bantuan pangkat baru mereka, tidak akan sulit untuk menikah dengan bangsawan dan menikmati beberapa kemewahan saat mereka melakukannya.
Para siswa kelas bela diri yang telah pergi selama pertemuan undangan William tidak dapat menahan penyesalan atas keputusan mereka. Mereka menyaksikan pemandangan ini dari jauh dengan rasa cemburu. Namun, apa yang telah terjadi sudah terjadi. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan sekarang adalah menunggu kesempatan lain untuk memeluk paha William dan tidak pernah melepaskannya lagi. Ketika William dan perwira lainnya sudah aman di dalam kereta, Dave kembali ke kursi kusir dan menganggukkan kepalanya ke Conrad. Ayo pergi. Conrad menepuk rekannya, dan Wyvern mengepakkan sayapnya yang perkasa untuk terbang ke langit. Para hipogrif mengikuti dan bergabung dengan kapten ksatria mereka dalam formasi V. Mereka mengelilingi divisi kelas bela diri sekali sebelum kereta terbang William bergabung dengan barisan mereka. Seperti biasa, dia berada di tengah formasi, dilindungi oleh peleton udara binatang ajaib yang mengesankan. Kelilingi akademi sekali, perintah William. Tunjukkan kepada mereka betapa hebatnya Ordo Ksatria. Kita, baik, Tuan. Dengan Conrad sebagai pemimpin, penguasa perang Amorian berparade di sekitar Akademi Kerajaan Helan sebelum terbang menuju istana, meninggalkan desahan rasa iri dan kagum di belakang mereka. Ketika mereka tiba di dekat wilayah udara istana, 3 Griffon Rider muncul untuk membimbing mereka ke area khusus yang diperuntukkan bagi para anggota penguasa perang Amorian. Memikirkan bahwa aku akan memasuki istana seperti ini, rasanya seperti mimpi, komentar Drake sambil melihat ke bawah dari jendela kereta. Sama di sini, komentar Spencer. Meskipun dia tidak suka William mendekati saudara kembarnya, dia harus mengakui bahwa prestasi anak laki-laki berambut merah itu sangat mengesankan. William duduk dengan nyaman di kursinya dengan mata terpejam. Dia berusaha sebaik mungkin untuk tidak bersikap sombong di depan bawahannya. Sebagai komandan Ordo Ksatria, dia harus menunjukkan sisi dirinya yang berkelas, elegan, dan karismatik kepada orang-orang di istana. Untungnya, Feyright mengajarinya banyak hal tentang berinteraksi dengan para bangsawan dan bagaimana bersikap seperti VIP selama acara-acara khusus. Ketika kereta kuda itu mendarat dengan selamat di tanah, Dave membuka pintu dan mempersilakan para perwira untuk turun terlebih dahulu. Sama seperti yang telah mereka lakukan selama upacara pemberian gelar kebangsawanan, Kenneth dan yang lainnya berbaris di sisi kereta kuda dan menunggu William keluar. Mereka disambut oleh kepala pelayan raja serta lebih dari 50 dayang istana yang mengenakan pakaian putih. Para pelayan istana secara bersamaan menundukkan kepala untuk menunjukkan rasa hormat kepada William dan rombongannya sebelum membawa mereka ke pintu masuk utama aula acara istana. Begitu nama Ordo Ksatria mereka diumumkan, semua mata di dalam tempat itu tertuju pada si peri setengah yang tampan itu. William memiliki senyum bak bidadari di wajahnya yang membuat semua wanita muda menatapnya dengan penuh minat. Beberapa dari mereka bahkan tersipu karena William tampak begitu anggun dalam balutan pakaian pangeran yang dibuatkan Bibi Helen untuknya pada acara ini. Dengan keanggunan seorang penari, dan keanggunan seorang pangeran, William memimpin rombongannya ke tempat duduk khusus yang disediakan untuk mereka. Sama seperti kebanyakan jamuan makan, beberapa meja dan kursi dikelompokkan dengan tertib. Ini memisahkan berbagai faksi di dalam kerajaan Helan. William mengamati sekeliling dan menemukan beberapa wajah yang dikenal di antara kerumunan. Aramis mengangguk singkat sebelum mengalihkan pandangannya. Dia adalah kepala fraksi selatan para bangsawan dan dia harus memainkan perannya sebagai salah satu pilar yang mendukung kerajaan. Dia kemudian melihat ke arah sisi barat aula dan melihat Lawrence mengangkat cangkir anggur kepadanya. Old Fox of Griffith adalah kepala para bangsawan di fraksi barat kerajaan. Ironisnya, Kadipaten Armstrong, tempat Spencer dan Wendy lahir, juga merupakan bagian dari kelompok ini. William tidak mengenal siapapun dari fraksi utara dan timur, jadi dia hanya melirik mereka sekilas sebelum mengalihkan perhatiannya ke wanita muda cantik yang menatapnya malu-malu dari jauh. Wendy mengenakan gaun pesta putri berwarna merah muda berumbai yang membuatnya tampak seperti peri polos yang telah berkelana ke kerajaan manusia. Dia duduk di samping seorang pria parubaya yang menatapnya dengan mata lembut. Pria itu kemudian menoleh untuk melihat William. Tatapan lembutnya menjadi setajam pedang saat menembus tubuhnya. William tersenyum dan mengangguk singkat kepada ayah Wendy sebelum mengedipkan mata pada wanita cantik yang wajahnya mulai memerah. "Komandan, tolong, jangan menatap adikku," komentar Spencer dari samping. "Atau, ayahku akan menusukmu dengan pedangnya." William mengabaikan komentar sinis Spencer dan terus mengamati ruangan.
Tatapannya kemudian tertuju pada wanita cantik berambut coklat yang mengenakan gaun pesta ungu tanpa lengan yang dihiasi dengan bintang-bintang berkilauan yang tak terhitung jumlahnya. Merasakan tatapan William, Rebecca menoleh untuk bertemu pandang dengannya. Seolah mencapai kesepakatan, keduanya menganggukkan kepala satu sama lain secara bersamaan sebelum mengalihkan pandangan. Half-elf itu harus mengakui bahwa mantan tunangannya memang gadis yang sangat cantik. Jika bukan karena campur tangan ibunya, Agatha, dan tuannya, Eleanor, mereka berdua mungkin masih bertunangan. William mendesah dalam hati sambil mencoba mengingat hasil dari perjodohan, serupa dalam novel-novel yang pernah dibacanya di masa lalu. Semuanya berujung pada pertengkaran tokoh utama dengan tunangannya. Bahkan ada kasus ketika keduanya menjadi musuh dan mencoba saling membunuh pada berbagai kesempatan. William berencana untuk membatalkan perjanjian antara kakeknya dan Lawrence setelah dia mengalahkan Rebecca dalam duel mereka 3 tahun dari sekarang. Dia tidak berniat memaksa seseorang untuk menikah dengannya. Wendy melihat semua yang terjadi dan merasakan sakit hatinya. Dia melirik Rebecca sebentar sebelum menundukkan kepalanya untuk melihat ke bawah roknya. Kedua tangannya yang ramping dan lembut berada di atas roknya, ia berusaha sekuat tenaga untuk tidak mengepalkannya. Ia merasa sedikit terintimidasi oleh Rebecca karena gadis itu lebih cantik darinya. Saat ia merasa sedih, sebuah suara tegas dan fasih terdengar di telinganya. "Nona, maukah Anda memberi saya kehormatan untuk berdansa dengan Anda?" Wendy mengangkat kepalanya saat mendengar suara yang dikenalnya itu. Sepasang mata hijau muda, yang bersinar seperti zamrud, menatapnya dengan tatapan lembut. William berpose dengan isyarat mengundang dan dengan sabar menunggu jawaban Wendy. Ironisnya, yang menjawab undangan William bukanlah Wendy, melainkan ayahnya, Joaquin Armstrong, Adipati Armstrong Duchy saat ini. "Teruskan, Wendy," komentar Joaquin. Knight Commander mengajak berdansa. Tidak sopan menolak ajakannya. Ya, Wendy tergagap saat meletakkan tangannya di atas tangan William. William tersenyum dan mengangguk kepada Joaquin sambil mengacungkan 2 jempol dalam hatinya. Alasan dia mendekati Wendy adalah untuk mengetahui apa yang dipikirkan ayahnya tentangnya. Setelah mendengar komentar Joaquin, William yakin bahwa Joaquin tidak membenci gagasan putrinya menjalin hubungan dengannya. Sebagai Knight Commander yang baru diangkat, William hanya memiliki sedikit sekutu di kalangan bangsawan. Percakapan singkat dengan ayah Wendy ini memungkinkannya untuk menguji situasi dan lebih memahami kepribadian pria itu. Semua orang memperhatikan William dengan saksama, dan mereka terkejut ketika dia menuntun seorang gadis cantik ke tengah aula yang luas. Masih terlalu pagi dan para musisi masih menyetel alat musik mereka. Mereka bertanya-tanya apakah William melakukan ini untuk mempermalukan dirinya sendiri. Saat mereka hendak mulai berbisik satu sama lain, alunan lembut, pelan, dan indah bergema di dalam aula yang luas itu. Fay Wright, mantan guru William, dan sahabat karibnya, berdiri di panggung tinggi dan mulai bernyanyi sambil memainkan kecapinya. Kisah setua lonceng, lagu setua jeruk nipis, dan sahabat gelombang, semua orang menyaksikan pasangan itu menari di tengah aula dengan penuh minat. Sebagai putri tunggal dari keluarga bangsawan, Wendy diajari banyak hal saat ia masih muda, dan salah satunya adalah menari. Ia adalah penari yang sangat baik. Namun, bahkan ia kagum dengan betapa hebatnya William dalam hal menari. William, yang telah dilatih oleh Fay Wright, tidak hanya unggul dalam bernyanyi, tetapi juga menari. Sang penyair memastikan bahwa William akan mampu menari dengan baik bahkan jika ia berdansa dengan para putri dan ratu. "Aku tidak menyangka kau juga pandai menari," komentar Wendy saat keduanya menari di lantai dansa. William memegang pinggangnya dengan kuat saat ia membimbing Wendy untuk berputar. Ia kemudian tersenyum dan menatap mata Wendy yang membuat jantung wanita muda itu berdetak kencang di dalam dadanya. "Aku serba bisa," kata William dengan bangga. Ia kemudian menundukkan kepalanya dengan jenaka untuk membisikkan sesuatu di telinganya. "Masih banyak hal lain yang bisa kulakukan yang tidak kau ketahui." "Seperti apa?" Wendy balas berbisik. Kepercayaan diri William mulai menular padanya dan dia merasa lebih berani setiap detiknya. "Ini dan itu," jawab William. Tidak mungkin William bisa mengatakan padanya bahwa dia bisa menjadi apapun yang dia inginkan. Jika bukan karena fakta bahwa kekuatannya disegel, ada kemungkinan besar dia akan menjadi kepala prefek divisi sihir, bukan ST. Meskipun keduanya hanya saling berbisik, mereka yang menonton menganggap tindakan mereka sebagai tanda keintiman.
Lawrence melirik Joaquin sebelum mengalihkan pandangannya ke arah cucunya. Rebecca tidak melihat keduanya. Sebaliknya, dia memfokuskan perhatiannya untuk mengendalikan kepingan salju di telapak tangannya. Si rubah tua Griffith mendesah dalam hatinya sambil menggelengkan kepalanya tanpa daya. Setidaknya perjanjian pernikahan mereka tidak batal secara resmi, pikir Lawrence. Banyak hal bisa terjadi dalam 3 tahun. Mungkin aku bisa membantu keduanya menjadi lebih dekat selama rentang waktu itu. William dan Wendy berdansa dengan gembira sampai lagu itu berakhir. Setelah keduanya saling membungkuk, tepuk tangan meriah bergema di aula. Wajah Wendy langsung memerah karena dia benar-benar lupa bahwa mereka berada di dalam istana dan bukan di akademi. William, melihat reaksi rekannya, datang menyelamatkan dan membimbing Wendy menuju meja tempat ordo kesatrianya ditempatkan. Perjamuan diadakan untuk menghormatinya dan bawahannya, jadi wajar saja jika Wendy bergabung di mejanya karena dia juga merupakan anggota resmi ordo kesatrianya. Rencana William sederhana, Wendy duduk di sebelah kanannya, sementara Priscilla duduk di sebelah kirinya. Dengan dua wanita cantik di sisinya, itu akan menghalangi gadis-gadis lain untuk mendekatinya. Anak laki-laki memandang William dengan cemburu, sementara anak perempuan memandang Wendy dan Priscilla dengan iri. Mordred, yang duduk di antara fraksi barat, tertawa dalam hati. Dia berpikir bahwa ayahnya, James, akan sangat senang jika dia melihat betapa populernya cucunya. Tetap saja, kamu terlalu naif, Will, jika kamu berpikir bahwa dua gadis di sampingmu akan dapat mencegah orang lain untuk bergerak, pikir Mordred. Kamu adalah kentang panas sekarang dan semua orang ingin menjalin hubungan denganmu. Aku yakin orang tua itu akan mengirim putri dan cucu perempuan mereka untuk mencoba menjebakmu. Satu-satunya pertanyaan adalah, apakah kamu akan menggigit? Mordred melihat cangkir anggur di tangannya dan tersenyum. Inilah sebabnya ayahnya pindah ke ujung terjauh wilayah barat. Ia tidak suka bergaul dengan para bangsawan kerajaan Helan dan hanya berurusan dengan kenalan lamanya seperti Lawrence. Sementara mata semua orang masih terfokus pada William, kepala pelayan membuat pengumuman dan semua orang di ruangan itu berdiri untuk menyambut raja mereka. Noah mengenakan pakaian megah yang sesuai dengan pangkatnya. 3 anak laki-laki mengikuti di belakangnya. Mereka adalah 3 pangeran kerajaan Helan. Pangeran tertua berusia 19 tahun. Pangeran kedua berusia 16 tahun dan pangeran ketiga baru berusia 9 tahun. Sama seperti ayah mereka, mereka semua mewarisi ketampanannya dan banyak wanita bangsawan memandang mereka dengan kagum. Tentu saja, di antara ketiga pangeran itu, putra mahkotalah yang paling banyak menarik perhatian. Lionel Arthur V. Helan, putra mahkota kerajaan Helan, adalah objek kasih sayang bagi sebagian besar wanita bangsawan di kerajaan itu. Sebagai putra mahkota, ia akan menjadi raja masa depan ketika ayahnya pensiun dari tahta. Tentu saja, posisi kekuasaan seperti itu tidak dapat ditolak oleh keluarga bangsawan, dan mereka semua ingin salah satu putri mereka menjadi gadis beruntung yang akan menarik perhatian sang pangeran. Pangeran kedua, Rufus Patrick V. Helan, lebih muda 3 tahun darinya. Namun, pangeran kedua itu sedikit istimewa. Sama seperti Rebecca, Rufus juga dipuji sebagai seorang jenius yang langka. Sebagai seorang pangeran kerajaan, semua sumber daya yang diperlukan diberikan kepadanya untuk memastikan pertumbuhannya. Dia adalah seorang battle mage jenius yang telah dilatih secara eksklusif oleh Grand Archmage Kerajaan, Emrys. Bahkan ada rumor bahwa setelah upacara kedewasaannya, gelar putra mahkota akan dialihkan kepadanya. Meskipun rumor ini tidak berdasar, raja sendiri tidak menghentikan rumor ini. Seolah-olah Nuh masih memikirkan siapa, antara pangeran pertama dan kedua, yang layak menjadi penggantinya. Pangeran terakhir, Ernest Louis V. Helan, memiliki nama yang sama dengan ayahnya. Pangeran muda itu lahir dengan bakat sihir kelas S, dan telah berada di bawah asuhan pribadi Dekan Akademi Kerajaan Helan, Simon. Mungkin karena dia yang termuda, Ratu lebih memanjakannya daripada kakak-kakaknya. Ernest adalah seorang sarjana muda dan keinginannya untuk memperoleh pengetahuan diketahui oleh raja dan para menterinya. Simon bahkan mengusulkan agar ketika Ernest mencapai usia 12 tahun, dia harus dikirim ke akademi paling bergengsi di benua tengah, yaitu Akademi Saint Hestia tempat para jenius dunia berkumpul. Dekan berharap agar muridnya bisa menjauh dari konflik antara pangeran pertama dan kedua saat mereka secara diam-diam bertempur memperebutkan tahta di balik bayang-bayang. Noah menatap rakyatnya sambil tersenyum.
Dia kemudian mengangkat tangannya dan meminta semua orang untuk duduk dan menikmati perjamuan. Di sudut aula perjamuan, ST menatap raja dan juga ketiga pangeran di sisinya. Wajahnya setenang danau yang tenang, tetapi di dalam hatinya, riak-riak samar mulai bergerak melintasi air. Ian dan Ishak menatap tuan muda mereka dengan wajah khawatir, tetapi tak seorang pun dari mereka yang bergerak untuk menghiburnya. "Jangan khawatir," kata ST tanpa menoleh untuk melihat kedua pengikutnya. "Aku baik-baik saja, ini bukan apa-apa." "Ya, ini bukan apa-apa," ST berkata pada dirinya sendiri berulang kali sambil menundukkan pandangannya untuk melihat ke lantai. Dia takut jika dia menatap putra mahkota yang tersenyum lebih lama lagi, emosi di dalam hatinya akan muncul ke permukaan, dan itu bukan hal yang baik. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. "Sepertinya gebetanmu ada di sini, Rufus," kata Lionel sambil tersenyum. "Para musisi akan mulai bermain sebentar lagi. Kenapa kau tidak mengajaknya berdansa?" Sikapnya seperti seorang kakak laki-laki yang baik hati yang sangat peduli dengan kesejahteraan adik laki-lakinya, tetapi Rufus tahu lebih baik. Itu semua hanya sandiwara untuk mengejeknya. Lionel tahu bahwa Rufus sangat menyukai Rebecca karena dia adalah putri es, jenius yang memiliki bakat sempurna. Seorang wanita yang dikagumi adik laki-lakinya selama bertahun-tahun, tetapi tidak berani diajak bicara. "Jika kau tidak bergerak, haruskah aku bergerak?" tanya Lionel. "Dia sangat cantik dan sangat cocok dengan seleraku. Siapa tahu, dia mungkin juga akan menjadi calon ratuku saat aku menginginkannya." Rufus dengan tenang menatap kakak laki-lakinya sambil tersenyum. "Ada alasan mengapa Sir Lawrence tidak bergabung dengan fraksimu. Itu karena dia tahu bahwa kau adalah seekor ular. Apakah kau benar-benar percaya bahwa dia akan membiarkan cucu kesayangannya jatuh ke tanganmu? Teruslah bermimpi, kakakku." Petik 2. "Jadi, apakah kau akan berdansa dengannya atau tidak?" Kau mengatakan begitu banyak hal namun, Anda tidak dapat menjawab pertanyaan sederhana. Petik 2. Petik 2. Lionel mendengus. Ia tahu bahwa Rebecca adalah kelemahan Rufus. Selama ia menggunakannya dalam sebuah argumen, Rufus tidak akan pernah menang melawannya. Ernest hanya duduk di samping dengan kepala tertunduk. Ia tidak berniat untuk bergabung dalam percakapan saudara-saudaranya, dan keduanya tidak ingin ia terjebak dalam pertengkaran mereka. Meskipun Lionel dan Rufus tidak akur satu sama lain, mereka tetap memperlakukan adik bungsu mereka dengan sopan. Pangeran bungsu kemudian tiba-tiba merasakan tatapan hangat yang menatapnya. Ia perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat ke sudut ruangan. Di sana ia melihat ST yang sedang menatapnya dengan senyum ramah. Ernest membalas senyumnya sebentar sebelum sekali lagi menundukkan kepalanya. Kenangan indah masa kecilnya muncul di dalam benaknya saat ia mengingat semua saat-saat ia dan ST bermain bersama secara rahasia di taman di belakang istana kerajaan. Beberapa jam kemudian, pesta pun berlangsung meriah. Para pemain dan penghibur lainnya memukau semua orang dengan keterampilan dan bakat mereka yang luar biasa. Meskipun William ditemani oleh dua wanita cantik, dia tidak dapat menolak undangan para wanita dari keluarga-keluarga berkuasa. Alasannya, karena sang raja secara pribadi menghampirinya dan membisikkan sesuatu di telinganya. Karena alasan itu, William tidak dapat menolak rayuan para wanita itu dan berinteraksi dengan mereka sesopan mungkin. Dia tidak membuat janji apapun, juga tidak membuat perjanjian halus apapun dalam hal pernikahan. Jika James ada di sana, dia pasti akan menarik semua wanita ini ke sudut untuk memberitahu mereka bahwa dia menyetujui mereka semua. Dia bahkan akan melakukan hal yang lebih jauh dengan menyelenggarakan pernikahan yang megah sehingga William dapat menikahi mereka semua. Untungnya, dia tidak ada di sana, dan itu menyelamatkan William dari malapetaka pernikahan di masa depan. Sebagai tindakan sementara untuk mencegah gadis-gadis yang lebih agresif mengambil langkah lebih jauh, William tanpa malu-malu menggunakan Rebecca sebagai tameng dan memberitahu semua orang bahwa tunangannya dan dia masih bertunangan dan akan menyelesaikan perselisihan mereka dalam 3 tahun. Meskipun mereka yang hadir dalam upacara tersebut telah menyaksikan pernyataan William kepada Rebecca, banyak yang masih tidak tahu alasan dibaliknya. Karena hobi favorit para wanita muda di kerajaan, ketika mereka berkumpul, adalah bergosip. Duel 7 tahun, William dan Rebecca diketahui oleh semua bangsawan di kerajaan Helan beberapa hari setelah perjamuan selesai. Tentu saja, ini juga merupakan bagian dari rencana William untuk mencegah siapapun mendekatinya. Jika mereka ingin mendekatinya,
mereka harus menemui Lawrence dan kakeknya terlebih dahulu. Ya, Half-Elf itu melimpahkan semua tanggung jawab kepada dua orang tua yang memulai semua kekacauan ini. Untuk menghindari rayuan lebih lanjut dari para wanita, dia sekali lagi mengundang Wendy untuk berdansa dengannya dan yang terakhir dengan senang hati menerima undangannya. Saat William dan Wendy berdansa bersama, Carter memperhatikan mereka dari kejauhan. "Apakah dia wanita muda yang kau bicarakan, Charlotte?" tanya Carter. Pandangannya tertuju pada wanita muda cantik yang saat ini berada dalam pelukan William. "Ya," jawab Charlotte, "dia Wendy, seorang teman baikku dan satu-satunya putri Duke of Armstrong. Dia salah satu calon pengantin yang kubicarakan denganmu." "Apakah kalian berdua akur?" tanya Carter. "Aku sudah mengenalnya sejak dia berusia 8 tahun. Charlotte tersenyum. "Dia memanggilku kakak dan kami berdua sangat dekat. Kalau memungkinkan, aku ingin dia juga menjadi calon istri profesor." "Ah, aku hampir lupa. Dia juga sangat menyukai permen buatanmu. 2 hari yang lalu, dia bertanya apakah dia bisa mendapatkan lebih banyak." "Profesor, sebaiknya kau membuat lebih banyak permen itu agar aku bisa membaginya dengannya." "Begitu ya." Carter membelai tangan Charlotte dengan penuh kasih sayang. "Kau sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Terima kasih juga sudah memikirkanku. Aku berjanji akan memberimu banyak cinta besok." Charlotte tersipu karena Carter memujinya. Dia tidak tahu bahwa dia hampir menjadi kaki tangan jahat Carter karena kekuatan mantra sugesti yang hampir menghabiskan seluruh keberadaannya. Charlotte bahkan tidak tahu bahwa dia akan membuat sahabatnya, Wendy, jatuh ke tangan iblis yang akan merusak hati dan tubuhnya luar dalam. Carter menatap calon pengantinnya dengan mata bejat. Meskipun Wendy masih muda, tubuhnya berkembang di tempat yang tepat. Profesor itu bisa merasakan api nafsu yang membakar pinggangnya saat dia menatap gadis yang murni dan polos di kejauhan. Dalam 2 atau 3 tahun, wanita muda itu akan tumbuh menjadi kecantikan yang tak tertandingi, pikir Carter. "Kurasa sebaiknya aku meningkatkan produksi permenku sehingga Charlotte dapat membaginya dengannya." Carter memiliki kemampuan khusus untuk menyerap kekuatan hidup siapapun yang diciumnya. Ini memperkuat kekuatan sihirnya sekaligus meningkatkan kekuatan hidupnya sendiri. Namun, jika dia mampu bercinta dengan seorang wanita, dia akan mampu mengendalikan mereka dari jarak jauh karena dia mampu menanamkan benihnya jauh di dalam rahim mereka. Dengan begitu, dia dapat memerintahkan mereka untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Mereka bahkan tidak akan berkedip ketika diperintahkan untuk membunuh seseorang setelah mereka sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Meskipun tindakan semacam ini mungkin dilakukan dengan mantra sugesti, mereka yang terpengaruh olehnya masih dapat menolak jika mereka memiliki kemauan yang kuat. Namun, saat dia bercinta dengan mereka, mereka akan menjadi budaknya selamanya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Lionel menatap William seperti serigala. Ketika mendengar bahwa Ordo Ksatria baru akan didirikan di kerajaan, hal pertama yang terlintas di benaknya adalah menjadikannya pasukan pribadinya. Ayahnya, Noah, memiliki Ordo Ksatria Gladiolus di bawahnya. Mereka adalah organisasi yang sangat kuat yang hanya bertanggung jawab kepada raja. Mereka juga menjalankan misi khusus untuk kerajaan yang akan memengaruhi kehidupan warganya. Lionel selalu menganggap dirinya sebagai raja kerajaan Helan berikutnya. Dia adalah putra mahkota, jadi pola pikir ini sepenuhnya dibenarkan. Satu-satunya masalah adalah Lionel memiliki sifat buruk ketamakan yang luar biasa akan kekuasaan. Setiap kali mendengar bahwa ada orang berbakat yang muncul, ia akan segera mengirim bawahannya untuk menyuap mereka agar mau berada di bawah sayapnya. Jika bukan karena sekte Misti yang lebih dulu mencari Rebecca, ia akan melakukan segala cara untuk menempatkan wanita cantik itu di bawah komandonya. Sayangnya, meskipun tidak ada sekte Misti yang menghalangi jalannya, Duke Griffith tua, Lawrence, tidak akan mengizinkannya melakukan apa yang diinginkannya. Lionel masih bertanya-tanya mengapa rubah tua itu menentangnya. Sang pangeran tidak dapat mengingat kejadian apapun yang membuat mereka berdua berselisih. Namun, Lawrence selalu memperlakukannya dengan dingin, bahkan jika ia mencoba bersikap akrab. Dengannya, sungguh memalukan, pikir Lionel. Meskipun ia tidak mencintai Rebecca, ia harus mengakui bahwa Rebecca adalah wanita yang pantas untuk pangkatnya. Sebagai seorang jenius yang jarang terlihat yang lahir setiap 200 tahun, yang memiliki tubuh yang diberkati dengan bakat kelas sempurna, mustahil untuk tidak tersentuh. Sejujurnya,
Wanita yang ingin dinikahi Lionel tidak lain adalah putri ketiga kerajaan Frisia. Ketika ia bertemu dengannya dalam sebuah konferensi 4 kerajaan, ia telah jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Putri ketiga selalu mengenakan cadar untuk menutupi wajahnya. Jika bukan karena kecelakaan berburu ketika ia jatuh dari kudanya, dan Lionel telah menyelamatkannya, ia tidak akan memiliki kesempatan untuk melihat wajah di balik cadar itu. Lionel hanya melihat wajahnya selama setengah menit, tetapi itu lebih dari cukup untuk membuatnya jatuh cinta padanya. Ini adalah alasan lain mengapa ia ingin merebut tahta. Ia ingin bernegosiasi dengan sekutu lama mereka untuk pernikahan antara kedua kerajaan mereka. Beberapa tahun yang lalu, sebuah organisasi yang tidak dikenal telah mendekatinya dan bertanya apakah ia tertarik untuk menjadi kaisar seluruh benua selatan. Mereka bahkan berjanji bahwa mereka dapat menjadikan gadis manapun yang ia sukai menjadi wanitanya jika ia bekerja sama dengan mereka secara rahasia. Pemimpin mereka bahkan secara samar-samar mengisyaratkan bahwa Bistide, yang hampir membuat kerajaan Helan bertekuk lutut, adalah perbuatan mereka. Pria itu bahkan dengan hormat menyarankan Lionel untuk menerima tawarannya sebelum mereka berubah pikiran. Lionel bukanlah orang bodoh. Dia tidak menerima tawaran mereka, tetapi juga tidak menolaknya. Yang dia katakan hanyalah bahwa dia hanya akan mempertimbangkan proposal mereka dengan serius jika organisasi tersebut dapat menunjukkan kepadanya apa yang mampu mereka lakukan. Pria itu setuju dan pergi. Namun sebelum mereka mengakhiri percakapan mereka, dia memberitahu Lionel bahwa dia bukanlah satu-satunya kandidat yang mereka rencanakan untuk dijadikan kaisar seluruh benua selatan. Meskipun pria itu tidak memberinya semacam ultimatum, Lionel mengerti apa yang coba dikatakan oleh perwakilan organisasi tersebut. Jika dia tidak berguna bagi tujuan mereka maka mereka tidak akan membuang-buang waktu untuknya. Yang diinginkan organisasi rahasia darinya adalah sebuah kunci yang berada di bawah pengawasan Nuh. Begitu ia memberi mereka kunci itu, mereka akan menyajikan benua selatan kepadanya di atas piring perak. Kunci yang akan membuka brankas harta karun di tanah abadi, pikir Lionel sambil melirik ayahnya yang sedang berbicara dengan pedang suci di kejauhan. Ia sudah condong ke arah gagasan untuk mengkhianati kerajaannya dan menjadi agen organisasi itu. Lionel bersandar di kursinya dan menatap para bangsawan yang berkumpul di perjamuan. Mereka semua mengira bahwa ia akan menjadi raja mereka begitu ayahnya pensiun dari tahta. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa ia diam-diam menertawakan mereka semua. Mengapa ia puas menjadi raja ketika ia bisa menjadi kaisar seluruh benua? Setelah ia dinobatkan sebagai kaisar benua selatan, ia kemudian akan mengarahkan pandangannya ke benua tengah dan menggunakan dukungan organisasi itu untuk menaklukkan siapapun yang menghalangi jalannya. Senyum Lionel melebar. Putra mahkota sudah bisa membayangkan masa depannya yang cerah. Dikelilingi oleh kekayaan, wanita cantik, dan satu-satunya gadis yang paling diinginkannya di dunia. Dan satu-satunya yang menghalanginya untuk mencapai semua itu adalah sebuah kunci. Sebuah kunci yang akan membuka pintu neraka dan membawa kehancuran dunia. Hari sudah mulai larut, dan sebagian besar bangsawan sudah kenyang dengan berbagai kegiatan, makanan, minuman, dan gosip. Lionel, sang putra mahkota, berpikir bahwa akan sangat menarik untuk melihat reaksi saudaranya jika ia mengajak Rebecca ke lantai dansa untuk menyanyikan lagu terakhir malam itu. Dengan pemikiran ini, ia bangkit dari tempat duduknya dan berjalan menuju meja tempat Rebecca dan kakeknya duduk. Saat ia bergerak, mata para wanita tertuju padanya dan berdoa dalam hati mereka agar mereka mendapatkan kehormatan untuk berdansa dengannya. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menyadari bahwa Lionel sedang berjalan menuju Rebecca. Ekspresi pangeran kedua tiba-tiba menjadi serius ketika ia menyadari apa yang akan dilakukan kakak laki-lakinya. Ia ragu-ragu, tetapi pada akhirnya, berdiri dari tempat duduknya untuk mengikuti di belakang kakaknya. Rufus lebih suka mengajak Rebecca ke pesta dansa daripada membiarkan kakaknya melakukan apa yang diinginkannya. Ketika Lionel hanya berjarak 10 meter dari Rebecca, si jenius yang dibanggakan dari sekte Misti itu berdiri dan berjalan menuju meja penguasa perang Amorian. Alis Lionel terangkat dan Rufus menghentikan langkahnya. Rebecca berjalan dengan anggun dan percaya diri hingga ia mencapai meja half-elf yang tengah asyik mengobrol dengan sahabatnya, Wendy. Tentu saja, William merasakan kehadirannya dan menoleh untuk menatapnya. Wanita muda cantik yang mengenakan gaun ungu tanpa lengan, dihiasi bintang-bintang berkilauan, yang membuat semua orang di sekitarnya merasa tidak aman, membungkuk hormat.
Ia kemudian menatap William dengan mata hijau mudanya yang sebening dan seindah mata William dan mengajaknya berdansa. Lord William, maukah Anda memberi saya kehormatan untuk berbagi tarian terakhir ini dengan Anda? Rebecca bertanya sambil tersenyum. Sambil menatap tunangannya, William menganggukkan kepala dan membungkuk hormat padanya. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk berdansa dengan salah satu permata kerajaan yang indah. William mengulurkan tangannya dan Rebecca menerimanya. Bersama-sama, mereka berjalan menuju tengah aula seperti pasangan yang diciptakan di surga. William, seorang pangeran yang mempesona dengan rambut merah yang membuat para wanita mendesak kagum. Rebecca, seorang putri surgawi yang datang dari langit malam untuk menghancurkan hati para pria. Para tamu di ruang dansa itu berpisah untuk memberi mereka jalan. Pasangan yang cantik itu menjadi pusat perhatian dengan anggun dan percaya diri yang membuat semua orang bertanya-tanya apakah duel 7 tahun, mereka hanyalah tipuan untuk menyembunyikan betapa dalam dan gilanya cinta mereka satu sama lain. Ketika musik dimainkan, tangan William bersandar erat di pinggang Rebecca, sementara tangan Rebecca bersandar di bahunya. Tangan mereka yang lain saling berpegangan saat mereka perlahan bergoyang dari satu sisi ke sisi lain. Tarian terakhir adalah tarian untuk pasangan, gerakannya lambat dan memungkinkan para penari menikmati momen intim dengan orang yang mereka cintai. Rebecca mendekat dan menyandarkan kepalanya di dada William, yang membuat Wendy, St, dan Ian tanpa sadar mengepalkan tangan karena frustrasi. Ekspresi William tidak berubah. Bahkan, dia tersenyum dan menempelkan sisi wajahnya ke wajah Rebecca, yang membuat para wanita dan pria, yang mencoba mendekati mereka berdua, berpikir dua kali. Lionel dengan canggung kembali ke tempat duduknya dan menatap William dan Rebecca dengan tatapan serius. Di sisi lain, Rufus memiliki ekspresi tenang di wajahnya, tetapi api menyala terang di dalam dirinya. Dia merasa iri pada bocah lelaki yang mampu berbagi momen intim dengan sang dewi di dalam hatinya. Namun, dia lebih suka William berdansa dengan Rebecca daripada membiarkan kakak laki-lakinya memiliki kesempatan itu. Meskipun hatinya sakit, dia dengan enggan menerima. Hasilnya, apa hubunganmu dengan Wendy? Rebecca bertanya melalui telepati. Dia mengenakan artefak khusus yang memungkinkannya berkomunikasi dengan orang lain selama dia menyentuhnya. Rebecca telah menjelaskan kepada William mengapa dia mengajaknya berdansa, saat mereka berjalan menuju lantai dansa. Wendy adalah teman baikku, jawab William. Kami berdua dekat. Apakah kau memberinya jamur liar? Rebecca bertanya. Aku sudah mengenalnya selama bertahun-tahun dan banyak pria telah melamarnya, tetapi dia menolak semuanya. Dari pandangan sekilas, aku bisa tahu bahwa dia benar-benar menyukaimu. Alasan mengapa dia menyukaiku adalah karena dia memiliki selera yang bagus. Tidak seperti beberapa orang yang terlalu menganggap diri mereka tinggi. Kau pria yang picik. Terima kasih atas pujianmu, jawab William sambil menari mengikuti alunan musik. Rebecca terdiam beberapa menit seolah-olah sedang mengatur pikirannya. Ketika dia berbicara lagi, suaranya dipenuhi dengan tekad. Pertama-tama, aku ingin mengucapkan terima kasih karena Lady Miriam sekarang bertekad untuk membuatku menggunakan fasilitas terbaik di sekte utama untuk memastikan bahwa aku akan menginjak kepalamu saat kau mendaki puncak sekte Misti. Sama-sama. Kedua, aku berniat untuk terus menggunakanmu sebagai tameng agar semua pelamarku tidak akan tertarik, kata Rebecca. Ketahuilah bahwa aku tidak begitu menyukaimu dan aku tidak berniat menjadi tunanganmu. Tidak sekarang, tidak di masa depan. Kebetulan sekali, perasaan itu saling berbalasan, komentar William. Berkultivasilah dengan baik di dalam sekte Misti dan tunggu tuan ini memukulmu. Kau cukup percaya diri. Aku ingin tahu dari mana datangnya rasa percaya dirimu itu. Kepercayaan diriku berasal dari ketampanan dan garis keturunanku. Dengan wajah seperti milikku, apalagi dirimu, bahkan Dewi Kecantikan akan menggeliat di surga saat menyebut namaku. Rebecca mencibir dalam hatinya, apakah kamu tidak takut para dewa akan menghukummu karena kesombonganmu? William tertawa kecil yang menggelitik telinga Rebecca, kau tidak tahu apapun tentang para dewa. Aku dan mereka adalah sahabat karib. Sekarang setelah kau menyebutkannya, aku lebih suka mencium lili daripada menciummu. Rebecca tidak tahu siapa lili ini, tetapi membandingkannya dengan gadis lain entah bagaimana membuatnya kesal. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di suatu tempat di kuil 10.000, Lily, yang sedang sibuk menyerahkan kontrak kepada para pendatang baru di kuil, bersin.
Para pria yang mengantre di biliknya tersentak karena cara dia bersin begitu imut, hingga mereka merasa seperti meleleh. Dewi Loli memiringkan kepalanya ke samping dan senyum manis muncul di wajahnya. Babak baru kelucuan ini membuat para pria bersemangat saat mereka dengan cemas menunggu giliran untuk menandatangani kontrak Lily. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Saat lagu hampir berakhir, Rebecca mundur selangkah dan dengan ringan menyeret William menuju balkon. William tidak menolak, dan membiarkan dirinya dituntun oleh si cantik berambut coklat. Ketika mereka berdua akhirnya keluar dari pandangan semua orang, Rebecca menatap William dengan tatapan serius. Meskipun aku tidak menyukaimu, aku akan memberimu beberapa nasihat yang sangat penting. Jangan biarkan dirimu menjadi bagian dari fraksi putra mahkota. Dia adalah ular, dan tidak bisa dipercaya. William mempertahankan ekspresi tenang di wajahnya ketika dia mendengar peringatan Rebecca. Apakah ini nasihat kakekmu atau nasihat pribadimu? Itu adalah pesan yang diminta kakekku untuk kusampaikan kepadamu. Namun, aku memiliki pendapat yang sama. Putra mahkota adalah orang yang tamak. Dia telah mengincarmu, jadi berhati-hatilah dalam berurusan dengannya. Percayalah padaku ketika aku mengatakan bahwa kamu tidak ingin menjadi musuhnya. Oh, kedengarannya menakutkan. William tersenyum. Lalu pada siapa kakekmu menaruh harapannya? Tidak seorang pun, itulah yang ingin kukatakan, tetapi itu akan menjadi kebohongan besar, jawab Rebecca. Namun, pilihan ideal kita untuk raja kerajaan ini sulit dicapai. Tidak hanya dia muda, dia juga tidak memiliki siapapun yang mendukungnya. Kami tidak berani secara aktif menyatakan dukungan kami kepadanya karena takut itu akan merusak keseimbangan rapuh yang dimiliki para pangeran di permukaan. William tidak mengatakan apa-apa karena dia sudah punya firasat tentang siapa yang didukung Griffith. Tentu saja, dia tidak meminta untuk mengonfirmasi kecurigaannya, karena itu tidak akan berarti. Saat ini, kerajaan akan berperang di dua medan perang. William tidak punya waktu luang, atau energi, untuk mengkhawatirkan pertempuran untuk tahta. Selain itu, Nuh, raja kerajaan saat ini, masih dalam keadaan sehat. Paling tidak, semua orang di kerajaan harus menunggu 1 dekade sebelum raja mengundurkan diri dari jabatannya. Tolong, sampaikan terima kasihku kepada kakekmu, jawab William. Aku akan mengingat kata-katanya dan menjauhkan diri dari putra mahkota. Apakah ada hal lain yang ingin kau katakan padaku? Rebecca menatapnya cukup lama sebelum mengutarakan isi hatinya. Ya, ada satu hal lagi yang ingin kukatakan padamu, Rebecca tersenyum menggoda. 3 tahun dari sekarang, aku akan membuat dunia tahu bahwa tidak seorang pun dapat memutuskan apa yang ingin kulakukan dalam hidupku. Jika ada yang mencoba menghalangi jalanku untuk mencapai puncak alam fana, aku akan menghapus mereka dari muka bumi. Juga, kalung budak di lehermu itu sangat cocok untukmu, Rebecca mencibir. Bahkan jika seekor anjing mengenakan pakaian mahal, pada akhirnya, ia tetaplah seekor anjing. Wanita muda yang cantik itu berjalan pergi tanpa melirik William 2 kali. Namun, William menatap punggung, mantan tunangannya, yang menjauh dengan seringai jahat di wajahnya. Seekor anjing, William mencibir. Ide yang menarik. Kurasa aku harus lihat saja bagaimana kau akan menggonggong dan mengibaskan ekormu di masa depan seminggu setelah perjamuan yang diadakan di dalam istana. Akademi Kerajaan melanjutkan kelas mereka. Namun, ada sesuatu yang berbeda di udara. Lorong-lorong yang biasanya ceria, meskipun tidak tanpa tawa, lebih hikmat dibandingkan sebelumnya. Para siswa yang telah mengalami pembaptisan Dungeon Outbreak sekarang mengerti betapa rapuhnya hidup mereka. Mereka telah melihat bagaimana bahkan kesalahan kecil dapat menyebabkan mereka kehilangan nyawa di rahang monster yang berkali-kali lebih kuat dari mereka. Karena itu, semua orang menganggap serius pelajaran mereka yang membuat para profesor menggandakan upaya mereka untuk mengajari mereka pelajaran yang akan memberi mereka peluang tertinggi untuk bertahan hidup, jika mereka menemukan diri mereka dalam situasi yang sama. Bahkan para siswa top yang sombong di masa lalu sekarang melakukan yang terbaik untuk lebih meningkatkan kekuatan mereka. Banyak siswa telah meninggal selama Dungeon Outbreak dan semua nama mereka ditulis pada monumen yang baru didirikan di alun-alun utama Akademi untuk menghormati keberanian dan pengorbanan mereka untuk kerajaan. Teman-teman mereka sering melihat nama-nama ini dan meneteskan air mata pahit. Sebagian menyalahkan diri mereka sendiri karena takut dan karena tidak cukup kuat untuk membuat perbedaan. Mereka tidak cukup kuat untuk menyelamatkan mereka, jadi, karena itu,
mereka mencurahkan hati mereka ke dalam pelajaran mereka. Mereka menghargai bahwa para guru harus membuat regimen pelatihan yang lebih efektif untuk mengakomodasi dorongan mereka untuk menjadi lebih kuat. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Werehyena adalah binatang kelas C yang berburu sendiri atau bergabung dengan yang lain untuk membentuk. Kekle, Oswald Hartel, guru bestiari dari tahun pertama berkata dengan tenang. Di antara kelompok Terian, mereka sering disebut binatang oportunistik karena mereka tidak peduli apakah mereka mencuri mangsanya dari yang lain, atau memakan sisa-sisa yang tersisa setelah makhluk lain kenyang. Meskipun mereka lebih lemah dari werewolf, mereka memiliki karakteristik yang tidak dimiliki werewolf. Misalnya, mereka dapat berubah wujud kapan saja sepanjang hari, sedangkan werewolf hanya bisa berubah wujud di malam hari. Semua orang memperhatikan dengan saksama ceramah Oswald. Bahkan William, yang berkesempatan berhadapan dengan monster-monster ini, mendengarkan penjelasan profesor dengan saksama. Dia cukup kagum dengan betapa kuatnya monster-monster ini dan yang paling menakutkan adalah mereka bisa berubah wujud menjadi manusia. Untungnya, ada identifikasi yang jelas setiap kali Werehyena berubah wujud menjadi manusia. Iris mata mereka berwarna kekuningan, yang mengidentifikasi mereka sebagai makhluk Terian yang terkenal kejam. Karena perbedaan ini, yang tidak dapat disembunyikan bahkan saat menggunakan mantra, Terian menjauh dari kota-kota manusia dan hanya tinggal di pinggiran kota, karena takut seseorang akan dapat mengetahui identitas mereka. Kenneth, yang duduk di samping William, juga memperhatikan sang profesor. Setelah mengalami pertempuran hebat di wilayah selatan Kerajaan Helan, rasa hausnya akan pengetahuan tentang binatang ajaib juga meningkat. Dalam pelajaran kita berikutnya, kita akan berbicara tentang Wendigo. Oswald mengakhiri ceramahnya dengan senyuman. Sampai saat itu, pastikan kalian menjauh dari Werehyena sampai kalian cukup kuat untuk melawan mereka. Dengan pengingat terakhir itu, Oswald meninggalkan ruangan. Kelas untuk hari itu kini telah berakhir. Kelas-kelas di dalam Akademi Kerajaan dimulai pukul 9 pagi dan berlangsung hingga pukul 2 siang. Anehnya, nama-nama hari di Hestia mirip dengan nama-nama hari di bumi. Pada hari Senin, Rabu, dan Jumat, mereka menghadiri pelajaran yang lebih bersifat fisik. Pelajaran seperti pelatihan berkuda, memanah, pelatihan ilmu pedang, pelatihan tombak, penanganan kapak, penguasaan senjata lempar, del. Pada hari Selasa dan Kamis, mereka menghadiri pelajaran yang lebih terfokus pada kuliah seperti sejarah, pelajaran bestiarium, strategi perang, dan topografi. Selama akhir pekan, beberapa siswa akan keluar untuk menyelesaikan misi dan tugas, sementara yang lain akan menjelajahi ruang bawah tanah dan wilayah yang saat ini tersedia. Setelah pelajaran mereka, seluruh siswa tahun pertama menuju ke lapangan berkuda divisi bela diri. Setelah pertunjukan udara yang mengesankan dari penguasa perang Angorian, banyak siswa dari berbagai divisi telah mendaftar untuk menjadi bagian dari Ordo Ksatria. Mayoritas dari mereka yang mendaftar adalah rakyat jelata yang berharap untuk menjadi ksatria resmi. William tidak membeda-bedakan dan menempatkan mereka semua dalam masa percobaan. Komandan penguasa perang Angorian memahami bahwa beberapa anggota yang bergabung dengan mereka hanyalah mata-mata para bangsawan yang dikirim untuk mengawasi tindakan mereka. Meskipun demikian, ia menerima mereka karena ia memiliki keyakinan untuk menjadikan mereka agen gandanya sendiri. Informasi adalah alat yang sangat ampuh dan berlaku dua arah. Para bangsawan memiliki pepatah yang sangat terkenal, setiap orang memiliki harga. Sebagian besar, ini benar. Setiap orang memiliki harga, namun, William bukanlah semua orang. Selama jamuan makan, para bangsawan berusaha keras untuk menyuapnya agar bekerja untuk mereka, tetapi dia dengan sopan menolak semuanya. Putra mahkota bahkan secara halus mengisyaratkan bahwa akan lebih baik bagi penguasa perang Angorian untuk menjadi ordo ksatria pribadi dari Raja Kerajaan Helan di masa depan. William hanya tersenyum, tetapi tidak setuju atau tidak setuju dengan putra mahkota. Dia mengambil sikap netral dan putra mahkota cukup pintar untuk memahami isyarat itu. Naiklah tunggangan kalian, perintah William. Pastikan kalian semua tetap dalam formasi. Karena hanya anggota asli Ordo Ksatria yang memiliki binatang ajaib, anggota baru lainnya tidak punya pilihan selain menunggangi kuda gunung yang dibiakkan di penangkaran. Selain perwira William, dan 36 anggota asli Ordo Ksatria, 120 rekrutan baru telah bergabung dengan barisan mereka. Kapten, kalian yang memimpin. Perintah William. Ya,
Para perwiranya menjawab serempak. Dave, Conrad, Priscilla, Spencer, Drake, dan perwira yang baru diangkat, Samuel, mengambil alih formasi tersebut. Masing-masing dari mereka memiliki 6 ksatria, dan 19 anggota masa percobaan di bawah mereka, membentuk satu peleton. Samuel adalah bangsawan yang memberi William tombak untuk memaksa Griffon, Leonhard, untuk tunduk dan menjadi binatang kontrak Dave. Bangsawan muda itu sudah berusia 16 tahun, dan merupakan putra ketiga dari baroni mereka. Karena dia tidak memiliki kekuatan sihir, keluarganya tidak terlalu peduli padanya dan memanjakan kakak laki-lakinya, yang memiliki bakat sihir kelas B. Itulah sebabnya dia berusaha keras untuk masuk ke Akademi Kerajaan Helan demi membuat namanya dikenal. Dia selalu mencari kesempatan untuk menaikkan statusnya, jadi ketika William membentuk Ordo Ksatria, dia buru-buru bergabung, berpikir bahwa itu adalah kesempatan emas untuk membuat namanya dikenal. Ketika William meminta tombak, dia langsung memberikannya tanpa berpikir dua kali. Dia sudah lama memutuskan untuk memeluk kaki William dan mengikutinya sebagai bawahan yang setia. William mengenalinya karena orang yang berinisiatif adalah orang yang layak dididik. Karena Kenneth menolak untuk memimpin timnya sendiri, peran itu jatuh ke tangan Samuel, yang membuat bangsawan muda itu gembira untuk menunjukkan kepada William bahwa dia tidak membuat kesalahan dalam memilihnya menjadi salah satu kaptennya. Ketika William meminta Kenneth untuk memimpin pasukannya sendiri, bocah lelaki yang tampak lembut itu dengan tegas menolak tawarannya. Dia bersikeras akan tetap berada di sisi William untuk membantunya dalam pasukan pribadinya. William tidak menolak lamarannya dan mengizinkannya menjadi anggota tetap timnya yang beranggotakan 6 orang. Spencer mencoba bergabung dengan mereka, tetapi William mengusirnya. Gembala yang tidak tahu malu itu bahkan bersikeras bahwa jika Spencer tidak dapat membuat dan mengelola pasukannya sendiri, ia akan dikeluarkan dari Ordo Ksatria. Menghadapi ancaman seperti itu, Siskon itu tidak punya pilihan selain dengan berat hati mematuhi perintah William. Sebagai komandan penguasa perang Angorian, William memiliki pasukan pribadinya sendiri yang terdiri dari Kenneth, Wendy, Ian, dan saudara kembar, Brutus dan Bruno McKesser. Aku hanya kekurangan seorang penyembuh, maka tim kita sudah siap, pikir William. Wendy, apakah kau tahu ada penyembuh yang bisa bergabung dengan tim kita? Akan lebih baik jika mereka adalah orang yang kau percaya. Wendy berpikir sejenak sebelum menjawab pertanyaan William. Aku hanya tahu satu orang, tapi dia adalah kelas 3 di divisi spirit. William menjadi penasaran dan meminta informasi lebih lanjut kepada Wendy. Wendy sangat lemah dalam menanggapi permintaan William, jadi dia memutuskan untuk menemaninya ke divisi spirit setelah pelatihan berkuda mereka berakhir. Karena William adalah komandan Ordo Ksatria yang baru didirikan, para pengawal di divisi spirit tidak menghalangi jalannya. Saat ini, William seperti selebriti di dalam Akademi Kerajaan Helan. Semua orang ingin menjalin hubungan dengannya, jadi sangat mudah baginya untuk mendapatkan akses ke berbagai divisi di akademi. Kakak Amelia, apakah kau di sini? Wendy mengetuk pintu. Ini aku, Wendy. Bolehkah aku meminta waktumu? Pintu sedikit terbuka dan seorang gadis dengan rambut hijau panjang, dan mengenakan kacamata, mengintip dari dalam ruangan. Wendy, ini aku, kakak. Amelia menatap anak laki-laki di belakang teman baiknya dan langsung mengenali William. Apa yang Komandan Ordo Ksatria inginkan dariku? Tanya Amelia. William membungkuk pelan, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu, tetapi bisakah kita bicara berdua saja? Aku tidak ingin membahas masalah ini di lorong. William melirik ke kiri dan kanannya dan melihat beberapa gadis yang sedang mengobrol di lorong. Mereka semua penasaran mengapa komandan itu mengunjungi asrama mereka sehingga mereka membuntutinya. Meskipun beberapa dari mereka telah menebak maksud William, tanpa mendapatkan konfirmasi darinya, tebakan mereka akan tetap menjadi tebakan. Amelia dengan enggan menganggukkan kepalanya dan mempersilakan keduanya masuk ke kamarnya. Dia juga tidak ingin menyulitkan Wendy karena mereka berdua adalah teman baik yang telah saling kenal selama bertahun-tahun. Begitu pintu ditutup, gadis-gadis di asrama berbondong-bondong ke depan kamar Amelia dan mencoba menguping pembicaraan mereka. Sayangnya bagi mereka, William telah datang dengan persiapan dan memastikan bahwa tidak ada sepatah kata pun dari pembicaraan mereka yang akan terdengar di luar kamar. Amelia menatap William, lebih tepatnya, menatap gulungan yang dipegangnya. Anak laki-laki berambut merah itu tersenyum dan memberikan kertas kosong itu kepada Amelia. Penasaran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya, Amelia menerima gulungan itu dan melihatnya.
Tiba-tiba, kalimat-kalimat muncul di permukaan gulungan itu. Gulungan itu menjelaskan tujuan kedatangan William. Gulungan itu juga berisi cara yang tepat untuk membalas William tanpa diketahui siapapun. William tidak mau mengambil risiko. Karena dia berada di dalam divisi roh, dia tahu bahwa kemampuan tertentu dapat digunakan untuk memungkinkan orang lain memata-matai pembicaraan mereka. Meskipun dia tidak keberatan menyampaikan permintaannya dengan lantang, dia tidak ingin membuat keributan dan membuat pemimpin divisi roh berpikir bahwa dia memburu siswa berbakat di bawah hidung mereka. 5 menit kemudian, Amelia mengembalikan gulungan itu kepada William. Ini adalah gulungan sihir yang digunakan Ezio untuk berkomunikasi dengan William saat dia menjalankan misinya. Hanya orang yang ingin dilihat tulisannya oleh pengguna yang dapat melihatnya. Bahkan mantra pengurai yang paling kuat pun tidak akan mampu memecahkan sihir khusus yang ditranskripsikan dalam pembuatan gulungan ini. Maaf, tetapi aku tidak tertarik untuk bergabung dengan Ordo Kesatriamu. William mengirimkan pikirannya ke gulungan itu dan mengembalikannya kepada Amelia. Amelia menerimanya dan mengerutkan kening ketika membaca pertanyaan William. Mengapa? Amelia mendesah dan mengembalikan gulungan itu ke tangan William. Aku tidak ingin mendapat masalah. Keduanya bertukar gulungan beberapa kali lagi hingga William akhirnya mengerti mengapa Amelia menolak tawarannya. Jadi kampung halamanmu sedang mengalami kesulitan dan kau khawatir dengan keluargamu, benar? Ya, segerombolan Trollhound yang dipimpin oleh binatang kelas A meneror baroni kita. Aku telah mengirim permintaan bantuan ke akademi, tetapi tugas baroni itu tidak cukup menarik bagi para siswa. Selain itu, kita baru saja selesai menghadapi Dungeon Outbreak dan tidak ada yang berminat untuk melawan monster kuat. Jika aku menerima tugas ini dan berhasil, apakah kau akan bergabung dengan Ordo Kesatria kita? Jika kau berhasil dan menyelamatkan kampung halamanku, aku akan setuju untuk bergabung dengan Ordo Kesatria milikmu. Baiklah, aku akan menerima tugas itu, tetapi kau harus ikut dengan kami sebagai pemandu ke baroni milikmu. Setelah membaca pesan terakhir di gulungan itu, Amelia menganggukkan kepalanya. Ia menatap William dengan tatapan, aku akan pergi bersamamu, yang membuat half-elf itu menganggukkan kepalanya sebagai tanda setuju. Sebelum pergi, William memberitahu Amelia bahwa mereka akan berangkat pada Jumat malam untuk menangani masalah di kampung halamannya. Tentu saja, bocah berambut merah itu juga mengingatkannya untuk tidak memberitahu siapapun tentang apa yang telah mereka diskusikan, yang dengan senang hati dia setujui. Amelia tidak mungkin menolak bantuan komandan dari penguasa perang Agorian. Ia bahkan merasa lega karena kekhawatirannya yang terus-menerus tentang keselamatan orang tuanya akan segera teratasi, sampai ia bertemu William lagi pada Jumat malam. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Lord William, di mana para kesatria Anda yang lain? Tanya Amelia. Mereka tidak akan ikut dengan kita, jawab William. Hanya kita, mamaku, dia, dan Ragnar. Meyeh, Ruth. Amelia menatap William untuk melihat apakah komandan kesatria yang baru diangkat itu bercanda. Namun, half-elf itu hanya memberinya senyum penuh percaya diri. Hal ini membuat wanita berambut hijau itu memijat dahinya dengan frustrasi. Lord William, tolong, ini masalah serius, kata Amelia dengan ekspresi serius. Nyawa dipertaruhkan. Saya akan sangat menghargai jika Anda berhenti bercanda. William mengerjap polos dan menatap Amelia dengan tatapan, apakah aku lelucon bagi Anda? Melihat William sangat serius dalam menyelesaikan tugas hanya dengan mereka berdua, Amelia merasa seperti telah membuang-buang waktu. Semua harapan dan kegembiraan yang ia rasakan saat menunggu momen ini lenyap begitu saja. Tentu saja, William dapat memahami apa yang dipikirkan Amelia saat itu. Akan tetapi, setelah mempertimbangkan dengan saksama, ia memutuskan bahwa akan lebih baik untuk melakukan misi ini tanpa membawa serta seluruh anggota Ordo Kesatria. Alasannya, setelah berkonsultasi dengan sistem, William mengetahui bahwa Trollhound adalah binatang buas yang dapat dijinakkannya. Karena itu masalahnya, William yakin bahwa ia dan para Trollhound dapat berdialog untuk bernegosiasi. Jika negosiasi tidak berhasil, belum terlambat untuk menjalankan rencana daruratnya dan memaksa mereka keluar dari wilayah tersebut. Aku tahu kau ragu, jadi bagaimana dengan ini? Kita berdua akan memeriksa situasinya terlebih dahulu, usul William. Jika itu benar-benar memerlukan intervensi militer, maka aku berjanji kepadamu bahwa aku akan menggunakan kekuatan penuh Ordo Kesatria untuk mengusir para Trollhound dari baronimu.
Apakah kita sepakat? Amelia merenung sejenak sebelum akhirnya dengan berat hati menyetujui usulan William. Ia benar-benar khawatir dengan keluarganya dan penduduk kota yang telah memperlakukannya dengan baik selama masa mudanya. Jika memungkinkan, ia ingin melakukan segala daya untuk membalas perhatian yang telah mereka berikan kepadanya. William telah menerima tugas itu sebelumnya dan mendaftarkannya di Quest Hall di Akademi. Mereka menggunakan portal Akademi dan menuju ke wilayah timur Kerajaan Helan. Sebagai seorang Knight Commander, William diberi hak istimewa tertentu dan salah satunya adalah hak untuk menggunakan portal secara gratis. Mereka menggunakan portal tersebut untuk berteleportasi ke gerbang terdekat ke kampung halaman Amelia. Namun, mereka masih membutuhkan waktu 2 jam untuk mencapai kampung halaman gadis berambut hijau itu dengan menunggangi punggung Ella. Ini, lebih serius dari yang kuduga, William mengerutkan kening. Sepanjang jalan, ia menemukan jejak miasma ringan yang mengingatkannya pada Dungeon Outbreak yang terjadi baru-baru ini. Flora di Baroni itu layu dan tanahnya retak dan kering. Ada suasana yang menindas yang bisa dirasakan di pegunungan di timur dan William punya firasat bahwa di sanalah para Trollhound saat ini tinggal. "Mari kita temui orang tuamu dulu," kata William sambil menuntun Ella menuju gerbang utama kota. Saat ini gerbang itu ditutup dan beberapa prajurit ditempatkan di tembok kota. Obor menyala di benteng dan menerangi sekitarnya. Seolah-olah para prajurit itu mengharapkan serangan malam dan mereka semua menatap William dan kelompoknya dengan lelah. "Berhenti!" Seorang pria yang mengenakan baju besi perak berteriak dari atas tembok kota. "Sebutkan nama dan tujuanmu datang ke Tonshire." Amelia menjulurkan kepalanya dari balik punggung William dan melambaikan tangan ke arah pria yang berdiri di benteng pertahanan. "Paman Mark, ini aku, Amelia," teriak Amelia. "Biarkan kami masuk." Mata Mark membelalak saat mengenali wanita muda dari baron mereka. "Buka gerbangnya dan biarkan Lady Amelia masuk," perintah Mark. Saat itulah suara gonggongan bergema di malam hari. Para prajurit yang menjaga gerbang membuat celah kecil agar Ella bisa masuk. William dan Ella tahu bahwa sekarang bukan saatnya untuk berlama-lama dan memasuki kota dengan tergesa-gesa. Begitu kambing itu memasuki kota dengan selamat, para penjaga menutup gerbang dengan tergesa-gesa. Mark membentak perintah dari benteng pertahanan saat para penjaga memasang baut pada busur silang mereka. William dan Amelia saling berpandangan sebelum berjalan menuju benteng pertahanan untuk membantu mempertahankan kota. Serangkaian lolongan panjang dari Trollhound bergema di malam hari. Dari tengah formasi mereka, seekor Trollhound raksasa berkulit hijau tua menatap tembok kota dengan rasa lapar yang tak terkendali. Ia hanya punya satu pikiran di benaknya, yaitu menerobos pertahanan kota dan memangsa manusia yang bersembunyi di dalamnya. Ratusan mata hijau bersinar dalam kegelapan, tetapi William tidak terlalu peduli tentang mereka. Yang ia khawatirkan adalah sosok menjulang tinggi yang berdiri di tengah pasukan Trollhound. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari Titanic Green Scarlet Trollhound lebih besar dari varian yang bermutasi. Tingkat ancaman, S menengah. Pangkat 100 tahun. Dapat ditambahkan kekawanan. Tingkat keberhasilan, 1%. Makhluk ini lahir dari eksperimen penyihir yang gagal. Memiliki kemampuan generasi yang sangat kuat yang tidak akan kalah dari Hydra. Rahangnya cukup kuat untuk menghancurkan baja dengan mudah. Memiliki kemampuan khusus, Doomhound, yang memungkinkan dirinya untuk melapisi tubuhnya dengan api neraka dan membakar hampir semua yang menyentuhnya. Makhluk ini akan meregenerasi bagian-bagian tubuhnya bahkan jika Anda menghancurkan kepala dan jantungnya. Bahkan jika Anda menggunakan serangan kuat yang akan langsung menghancurkannya menjadi ketiadaan, makhluk ini akan hidup kembali sekali lagi. Satu-satunya kelemahan makhluk ini adalah asam yang cukup kuat untuk melelehkan adamantium. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Ini merepotkan, pikir William sambil menyipitkan matanya. Meskipun ini adalah binatang Centennial, kemampuannya sendiri terlalu kuat. Siapapun yang membuat makhluk ini berencana untuk menggunakannya untuk melakukan sesuatu yang jahat. Bocah berambut merah itu tidak dapat menahan diri untuk tidak mendecak lidahnya melihat besarnya usaha yang diperlukan untuk menaklukkan salah satu binatang ini. Meskipun ada beberapa mantra kuat yang dapat menciptakan asam, hanya segelintir yang memiliki kekuatan untuk melelehkan adamantium. William memindai gerombolan monster lainnya. Untungnya sebagian besar dari mereka adalah kelas E, dan hanya beberapa lusin yang kelas D. Meski begitu, seperti kebanyakan anjing troll, mereka memiliki kemampuan regeneratif yang kuat dan hanya lemah terhadap api dan asam.
Bidik, perintah Mark, tembak, ratusan anak panah-panah menghujani pasukan Trollhound. Anak panah mengenai target mereka dan menancap di tubuh anjing-anjing itu. Sayangnya, hal itu hanya membuat anjing-anjing troll itu berteriak kesakitan, tetapi tidak mungkin mereka akan mati karena serangan sederhana seperti itu, bahkan jika mereka hanya binatang kelas E. Sementara pertempuran berlangsung, sebuah bola api menerangi malam saat menghantam bagian tengah anjing-anjing troll yang hampir mencapai tembok kota. Baron telah tiba, Mark mengumumkan. Semuanya, bertahanlah selama mungkin. Jangan biarkan anjing-anjing itu menembus pertahanan kita. Baik, Tuan. Bola api lain jatuh dari langit saat Philip, ayah Amelia, dan Baron dari Bradford bergabung dalam pertempuran. Dia adalah penyihir lingkaran kelima yang dicintai oleh rakyatnya. Dia pernah menjadi penyihir lingkaran keenam, tetapi karena suatu kecelakaan, pangkatnya turun dan terpaksa pensiun dari Menara Merah Persekutuan Penyihir. Setelah menemukan cinta dalam hidupnya, dia menetap di wilayah yang diberikan kepadanya oleh raja dan menjalani kehidupan yang damai dan bahagia bersama keluarganya. Sayangnya, kehidupannya yang tenang telah terganggu oleh wabah penjara bawah tanah yang merusak tanah itu. Dia baru saja kembali dari penaklukan penjara bawah tanah di kadipaten terdekat ketika dia menemukan bahwa baroninya sendiri dalam masalah. Philip mengerti bahwa tenaga kerja kerajaan itu sangat terbatas, tetapi dia tetap meminta bantuan dari para bangsawan di sekitarnya. Namun, tidak ada dari mereka yang memiliki tenaga kerja untuk membantunya. Satu-satunya harapannya adalah mengirim komisi ke Akademi Kerajaan tempat putrinya, Amelia, tinggal, tetapi tidak ada berita yang sampai kepadanya. Dia tidak menyangka akan melihat putrinya sendiri mempertahankan tembok kota bersama dengan penjaga kota. Philip tahu bahwa ia tidak boleh kehilangan fokus sekarang karena ancaman terbesar bagi baroni mereka saat ini ada di depan matanya. Ia dengan tenang melantunkan mantra sementara bawahannya berhadapan dengan gelombang monster yang mengepung pertahanan mereka. Panggil makhluk, teriak Philip, keluarlah, elemental api. Elemental api setinggi 5 meter jatuh di luar tembok kota. Elemental itu langsung membakar abis para Trollhound yang kurang beruntung karena berada di tempat pendaratannya. Para prajurit bersorak ketika mereka melihat sekutu kuat yang muncul untuk membantu mereka. Philip berjalan menuju putrinya sambil menatap mayat-mayat yang terbakar di tanah. "Kapan kau tiba?" tanya Philip. "Baru saja, Ayah," jawab Amelia. "Aku membawa komandan penguasa perang Amorian untuk membantu kita menghadapi ancaman terhadap baroni kita." Philip melirik William sekilas sebelum menatap Titanic Green Scarlet Trollhound di kejauhan. Ia telah mendengar tentang William dari rekan-rekannya, dan mereka berkata bahwa ia tampak seperti anak yang menjanjikan. Namun, setelah melihatnya secara langsung, Philip mengira bahwa kenalan-kenalannya melebih-lebihkan pujian mereka. Philip tidak dapat menghadiri upacara penobatan karena ia sibuk menangani akibat dari Dungeon Outbreak yang menghancurkan kerajaan. Di matanya, William tidak terlihat kuat. Selain dari seorang anak laki-laki yang tampan, ia tidak memiliki aura kuat yang dapat ditemukan pada individu-individu luar biasa seperti Komandan Pertama Ordo Ksatria Gladiolus. Namun, ia harus bersikap sopan karena seorang komandan ksatria yang ditunjuk secara pribadi oleh raja tetaplah seorang komandan ksatria. Meskipun ia masih seorang anak laki-laki. "Komandan William, maafkan saya, tetapi saya tidak dapat memberikan keramah tamahan seperti baroni kami saat ini," kata Philip sambil api menari-nari di ujung jarinya. Ia kemudian melemparkannya ke arah Trollhound yang mencoba melompati tembok pertahanan. Tubuh Trollhound segera meledak dalam hujan bunga api, menerangi sekelilingnya dengan warna kemerahan. William bersenandung sambil menyaksikan pertempuran berlangsung. Saat ini, satu-satunya yang memiliki kemampuan untuk membunuh Trollhound adalah Philip. Meskipun penyihir lingkaran kelima kuat, ia masih sendirian. Selain itu, ancaman terbesar di medan perang hanya lemah terhadap asam. Bahkan jika Philip mampu menghancurkannya dengan satu mantra berkekuatan penuh, Titanic Green Scarlet Hound akan bangkit kembali sekali lagi. Melihat perubahan di medan perang, Bos Hound akhirnya bergerak dan menyerang elemental api yang mengamuk. Elemental api adalah inkarnasi jasmani dari elemen api. Sebagai salah satu elemen paling merusak di dunia, elemental api adalah makhluk yang sangat agresif. Melihat Titanic Hound menyerangnya, ia tidak ragu untuk menghadapinya secara langsung. Titanic Hound segera menggunakan kemampuannya, Doom Hound, dan melapisi dirinya dengan Hellfire. Ketika kedua kekejian yang menyala itu bertabrakan,
gelombang panas menyapu medan perang, membakar apapun dalam jarak 100 meter di sekitar mereka. Butiran keringat terbentuk di kepala Philip saat ia menyalurkan energinya ke flame elemental untuk memperpanjang durasi kehidupan pemanggilannya. Karena itu, ia tidak dapat fokus pada Trollhound lain yang menggunakan satu sama lain sebagai batu loncatan untuk menembus tembok kota. Sangat disayangkan pertempuran ini terjadi di malam hari. William mendesah sambil menatap langit malam. Meskipun ia tidak dapat mengalahkan Titanic Hound yang saat ini sedang bertarung dengan Fire Elemental, ia masih mampu menghadapi musuh-musuh kecil yang mengancam kampung halaman Amelia. Sistem, ganti job kelasku ke Sun Knight. Kurang dari job kelas telah berhasil diubah menjadi Sun Knight. Lebih besar dari, perasaan hangat menyebar di sekujur tubuh William, saat skill pasif Sun Knight aktif. Ia kemudian mengulurkan tangan kanannya dan tersenyum. Tunjukkan kekuatanmu, Soleil. Cincin yang diberikan kepada William oleh Noah selama upacara penobatannya bersinar di tangan kanannya untuk menjawab panggilannya. Seolah-olah cincin itu merayakan kenyataan bahwa cincin itu akan sekali lagi menunjukkan kehadirannya di dunia Hestia setelah tertidur selama ratusan tahun. Sebuah tombak emas muncul di tangan William yang bersinar terang di malam hari. Dari gagangnya, hingga ujung bilahnya, semuanya berwarna emas. Jika William tidak tahu lebih baik, dia akan mengira bahwa Soleil hanyalah senjata mistis yang dimaksudkan untuk pamer. Namun dia tahu, dengan keyakinan penuh, bahwa tombak itu, yang perlahan-lahan menjadi panas di tangannya, adalah senjata pemusnah massal. Ayo pergi, Mama, Meyeh. Ella melompat dari tembok kota dan portal cahaya terbuka di belakang punggung William. 13 Ibex perang Amorian muncul darinya dan membentuk lingkaran pelindung di sekitar Ella dan William. Blur, Trollhound, Xoglaf, yang baru saja muncul dari portal, meludah dengan jijik. Menjijikkan, jangan merengek, kalian masih berutang padaku dari inti Werehiena. William mendengus pada rekan bisnis iblisnya. Baiklah, Xoglaf melirik ke arah Titanic Trollhound yang sedang bertarung di kejauhan. Tapi, aku tidak akan menyentuh benda itu. William menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Dia tahu bahwa Xoglaf tidak akan melakukan apapun yang berpotensi membahayakan nyawanya sendiri. Ini adalah salah satu aturan yang telah mereka buat saat mereka membuat kesepakatan bisnis. Ibex perang Amorian seperti anak kecil yang menemukan mainan baru untuk dimainkan. Mereka menendang, menjegal, dan membuat Trollhound terbang kemanapun mereka pergi. Tentu saja, mereka tidak hanya bermain. Mereka menjaga formasi mereka tetap stabil karena mereka kalah jumlah. Satu-satunya alasan mengapa mereka mampu mengalahkan lawan mereka adalah karena perbedaan peringkat. Bahkan beberapa lusin Trollhound kelas D menjauh dari Ibex perang yang tiba-tiba muncul entah dari mana dan memulai amukan mereka. Awalnya, William berencana untuk memulai pembantaian, untuk mengurangi jumlah Trollhound. Namun, karena suatu alasan, ada sesuatu dalam dirinya yang mencegahnya untuk melanjutkan rencananya. Ini adalah perasaan yang sangat aneh, karena ini adalah pertama kalinya hal itu terjadi padanya. Seolah-olah dia adalah orang dewasa yang akan menindas bayi yang membuatnya merasa bingung. Sementara William masih memutuskan apa yang harus dilakukan, sebuah pemberitahuan tiba-tiba muncul di layar statusnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari ding, lebih besar dari, kurang dari misi khusus diperoleh. Lebih besar dari, kurang dari kalahkan Titanic Green Scarlet Trollhound lebih besar dari. Gerombolan Trollhound akan bubar setelah pemimpinnya dikalahkan. Hadiah, 2000 poin dewa. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. William mengerutkan kening saat dia melihat pertempuran Titanic Trollhound dan Fire Elemental di kejauhan. Dari apa yang bisa dilihatnya, Titanic Trollhound berada di atas angin dan Fire Elemental berada dalam posisi bertahan. Ini bukan pertanda baik bagi mereka karena Fire Elemental adalah sekutu terkuat yang mereka miliki yang dapat menghadapi ancaman terbesar di medan perang. William kemudian mengalihkan perhatiannya ke Philip yang sekarang bersandar di benteng pertahanan. Dengan sekilas pandang, dia bisa tahu bahwa dia hampir mencapai batasnya. Soleil, yang dipegang di tangan William, tidak lagi berwarna keemasan, tetapi sepenuhnya berwarna merah tua. Seperti baja yang telah direndam dalam api, oleh pandai besi, itu mendekati batasnya sebelum kekuatannya dapat dilepaskan. 10 menit lagi, pikir William sambil mengamati medan perang. Karena kehadirannya, serangan Trollhound benar-benar berhenti.
Tidak ada dari mereka yang berani bergerak maju karena Psoglaf dan Ibexes Amorian terlalu kuat untuk mereka tangani. Selain itu, mereka merasa bahwa kekuatan mereka berkurang setengahnya di bawah kehadiran William. Yang tidak diketahui William adalah bahwa kelas pekerjaan gembalanya memiliki efek jera saat bertarung melawan makhluk-makhluk tertentu yang berada di bawah perlindungan gembala. Hanya binatang buas dengan sifat iblis atau gelap yang mampu menahan debuff yang terpancar dari tubuh William. Ini juga alasan mengapa Alpha Hippogriff dan Centaur tidak ingin terlibat konflik dengan William. Mereka tahu bahwa mereka akan sangat lemah jika mencoba melawan pewaris pelindung abadi mereka. Catatan penulis, meskipun anjing termasuk dalam satu kawanan, mereka adalah teman setia gembala, yang juga membuat mereka rentan terhadap kelas pekerjaan William. Trollhound bukanlah makhluk iblis atau gelap. Mereka adalah binatang buas yang lahir dari perpaduan darah troll alkimia dan anjing liar. Jenis baru dan ganas ini memperoleh kekuatan generasi dan ketahanan terhadap hampir semua hal kecuali api dan asam. Trollhound menggeram pada William dan kelompoknya, tetapi tidak melakukan gerakan lebih lanjut untuk menyerang. Hal ini membuat para pembela di tembok menghela napas lega saat mereka menatap kapten penjaga mereka untuk perintah selanjutnya. Siaga, tetapi tetap isi busur silang kalian, perintah Mark. Amelia menunjukkan ekspresi cemas saat dia menggunakan sihir roh untuk membantu ayahnya menjaga pemanggilan elemental di medan perang. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, William memutuskan bahwa dia tidak punya pilihan lain selain menunjukkan salah satu kartu trufnya untuk mengakhiri pertempuran. Lord Philip, bisakah Anda mengorbankan elemental api untuk memanggil suar matahari? Tanya William. Dia tahu bahwa waktu sangat penting dan setiap detik sangat berarti. Saya bisa, jawab Philip. Namun, elemental api akan segera menghilang setelah itu. Sebagai seorang pyromancer, paling banyak ia bisa menggunakan solar flare 2 kali sehari. Akan tetapi, ia telah memanggil fire elemental dan sihirnya hampir habis. Untuk melaksanakan permintaan William, ia harus memerintahkan fire elemental untuk menggunakan jurus pamungkasnya dan membakar dirinya sendiri hingga tidak ada yang tersisa. Ini akan mengirim fire elemental kembali ke elemental plane-nya dan tinggal beberapa saat untuk memulihkan kekuatannya. Amelia, kau pengguna Wind Spirit, kan? Bisakah kau memberikan seseorang kekuatan terbang? Tanya William. Ia berharap Amelia cukup terampil untuk menggunakan kemampuan pendukung ini. Ya, tetapi itu hanya akan berlangsung selama 10 menit, jawab Amelia. Itu lebih dari cukup. Tolong ucapkan mantra terbangmu pada fire elemental, perintah William. Lord Philip, perintahkan fire elemental untuk terbang setinggi mungkin sambil memeluk Titanic Trollhound. Amelia dan Baron mengangguk saat mereka menggunakan kekuatan sihir mereka untuk melaksanakan perintah William. Tak lama kemudian, lolongan marah Titanic Trollhound bergema di malam hari saat fire elemental perlahan naik ke udara. Ia baru berhenti saat mencapai 3 km di atas tanah. Sekarang, teriak William. Philip mengepalkan tinjunya saat ia mengumpulkan sisa-sisa kekuatan sihir di tubuhnya. Solar Flare. Philip membuka tangannya untuk melepaskan salah satu mantra terkuat yang bisa ia gunakan dengan tingkat kekuatannya saat ini. Cahaya menyilaukan meletus di langit malam yang sesaat mengubah malam menjadi siang. Itu hanya berlangsung sebentar karena cahayanya langsung diserap oleh tombak di tangan William yang terbakar seperti lava cair. Tanpa dipegang oleh fire elemental, Titanic Trollhound jatuh dari langit dengan asap hitam keluar dari tubuhnya. Meskipun Sun Flare hanya berlangsung beberapa detik, ia tetap memberikan luka parah pada binatang buas itu. Namun, karena kemampuan regenerasinya yang kuat, luka-lukanya perlahan membaik saat ia jatuh dari 3 km di atas tanah. Mekar di medan perang, William meraung. Fleur du Soleil. William melemparkan tombak mistis ke arah Titanic Trollhound dengan akurasi yang mematikan. Saat tombak itu menancap di dada monster itu, ledakan dahsyat yang mirip dengan rudal nuklir kecil mengirimkan gelombang kejut ke langit dan tanah. Setelah ledakan berakhir, bunga yang indah mekar dan menerangi langit malam. Meskipun tidak cukup terang untuk mengubah malam menjadi siang, seperti solar flare, bunga itu masih bisa dilihat dari jarak bermil-mil di sekitar Barony of Bradford. Para pembela di benteng pertahanan sudah terhempas oleh ledakan itu, termasuk para Trollhound di tanah. Untungnya, Amelia berhasil memasang kaca depan untuk menetralisir gelombang kejut dan menjaga agar ayahnya tidak terpental akibat benturan. Pasangan ayah dan anak itu menatap bunga yang bersinar di langit dengan kagum dan kagum.
Philip merasakan geli mengalir di tulang punggungnya saat dia melihat pemuda yang telah melepaskan pertunjukan kekuatan yang luar biasa itu. Jika dia memiliki keraguan tentang William sebagai komandan ksatria kerajaan, semuanya terhapus oleh bunga mematikan yang menerangi langit baroninya. William mengangkat tangannya dan tombak emas bersinar terbang turun dari langit untuk muncul di hadapannya. Kemudian berubah menjadi cincin emas dan kembali ke jari manis kanannya. Bocah berambut merah itu menatap bunga di langit, sebelum mengalihkan perhatiannya ke Baron Bradford. Philip kembali menatap William dan menganggukkan kepalanya. Itu adalah caranya berterima kasih kepada William dan mengakui kesalahannya karena meremehkan kemampuannya. Dia seharusnya lebih tahu, Raja tidak akan menunjuk seseorang yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi komandan Ordo Ksatria yang bertugas langsung di bawahnya 1 mil jauhnya dari kampung halaman Amelia. Titanic Green Scarlet Trollhound perlahan-lahan membentuk kembali tubuhnya. Saat ini, satu-satunya yang telah diregenerasinya adalah bagian kepala dan lehernya. Jaringan ototnya berdenyut seperti detak jantung saat ia terus merekonstruksi bagian-bagian tubuhnya yang hilang. Jika seseorang melihat adegan ini, mereka akan berpikir bahwa itu akan sangat cocok dengan latar film horor. Jadi begitulah, kata William saat ia mendekati kepala sepanjang 2 meter itu sambil menunggangi punggung Ella. Di belakangnya ada lebih dari 500 Trollhound yang tampak seperti anak anjing kecil yang telah kehilangan tuannya. Mereka adalah anjing-anjing yang tidak melarikan diri setelah pertempuran berakhir. Sebagian besar anjing itu berhamburan setelah pemimpin mereka dilenyapkan di langit baroni. William tidak menghalangi jalan mereka karena itu terlalu merepotkan. Sebaliknya, ia menggunakan otoritasnya sebagai gembala untuk membuat Trollhound yang tersisa mematuhi perintahnya. Karena keterkejutan yang mereka terima dan fakta bahwa mereka semua adalah binatang kelas E, mereka tidak memiliki kekuatan, maupun kemauan, untuk tidak mematuhi perintah William. Bisakah kau bicara? Tanya William. Titanic Trollhound mendengus dan menutup matanya. Orang yang menciptakannya adalah manusia, jadi ia membenci manusia sampai ke akar-akarnya. Meskipun William adalah seorang half-elf, Titanic Trollhound tidak tertarik untuk berbicara dengannya. William menggaruk kepalanya karena ia dapat mengatakan bahwa binatang ini adalah makhluk yang tangguh. Jika memungkinkan, ia ingin menambahkannya ke dalam kawanannya karena ia adalah makhluk terkuat yang dapat ia jinakkan dengan kekuatannya saat ini. Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan, kata William dengan ekspresi serius. Kau katakan padaku apa yang paling kau inginkan di dunia ini. Jika aku dapat mengabulkannya, kau akan bergabung dengan kawananku. Bagaimana? Titanic Trollhound tetap acuh tak acuh terhadap usulan William. Anak laki-laki berambut merah itu berbicara dengannya selama setengah jam, tetapi makhluk itu bahkan tidak repot-repot meliriknya. William mencoba membujuknya dengan berbagai keuntungan, dan juga memberitahunya berbagai alasan mengapa ia harus bergabung dengan kawanannya, tetapi bos Trollhound itu bersikeras mengabaikannya. Karena tidak punya pilihan lain, William mengalihkan perhatiannya ke ratusan Trollhound yang selamat dari pertempuran di belakangnya. Siapa di antara kalian yang ingin mengikutiku? Tanya William. Aku berjanji bahwa mereka yang mengikutiku tidak akan pernah kelaparan lagi. Kalian akan punya makanan untuk dimakan setiap hari dan punya kesempatan untuk tumbuh lebih kuat. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, mereka yang ingin menjadi bagian dari kawananku, melangkahlah maju. Awalnya tidak ada gerakan, tetapi di antara ratusan Trollhound, seekor Trollhound berjalan menuju William. Trollhound yang satu ini sangat kurus, hingga hampir seperti tulang. Jelas, ia menderita kekurangan gizi dan berada di ujung tanduk hidupnya. Meskipun Trollhound memiliki kemampuan generasi yang kuat, mereka adalah makhluk yang tetap perlu makan. Mereka tetap bisa mati jika tubuh mereka tidak menerima nutrisi apapun. Begitu seekor Trollhound mati, bangkainya akan dimakan oleh anjing-anjing lainnya hingga tidak ada satupun. Tulang yang tersisa. Begitulah kehidupan Trollhound yang hidup berkelompok. Trollhound mengeluarkan geraman rendah yang diiringi rasa lapar yang luar biasa. William tidak tahu apakah yang didengarnya adalah geraman binatang buas itu atau geraman perutnya. Bagaimanapun, satu hal yang jelas, ia kelaparan dan bertanya kepada William apakah yang dikatakannya sebelumnya benar. William melambaikan tangannya dan Trollhound itu secara otomatis ditambahkan ke dalam kawanannya. Ia kemudian melemparkan sepotong besar daging yang diambil dari tubuh Werehiena yang terbunuh di hutan ajaib, kepada Trollhound. Melihat potongan daging di depannya, Trollhound melahapnya dengan lahap untuk memuaskan rasa laparnya.
Teman-temannya mulai mengeluarkan air liur dan bahkan berpikir untuk menyambar daging dari anjing kurus itu. Beberapa dari mereka bahkan melangkah maju untuk melakukannya, tetapi tatapan tajam dari William membuat mereka terdiam. Hanya mereka yang bergabung dengan kawananku yang akan memenuhi syarat untuk memakan makanan yang kusediakan, William menyeringai jahat. Bagaimana? Katakan saja ya dan kalian akan bisa makan sampai kenyang. Semua hidup kalian akan menjadi lebih mudah. Para Trollhound mulai goyah. Pandangan mereka beralih dari potongan daging yang dimakan rekan mereka kembali ke William. Anak laki-laki berambut merah itu tahu bahwa dia begitu dekat untuk memikat para Trollhound agar menjadi bawahannya. Sayangnya, Titanic Trollhound di belakangnya memilih saat ini untuk merusak paradenya. Semua manusia tidak bisa dipercaya, kata Titanic Trollhound melalui telepati. Mereka hanya akan menggunakanmu sebagai subjek percobaan dan membuangmu begitu kegunaanmu berakhir. Koreksi, aku bukan manusia, William mengejek. Aku half-elf. Kau tetap tidak bisa dipercaya. Titanic Trollhound melotot marah. Kau punya ekspresi yang sama dengan para penyihir rakus yang hanya memikirkan diri mereka sendiri. William memunggungi Titanic Trollhound karena tidak ada gunanya berbicara dengannya. Ia dipenuhi dengan kebencian terhadap manusia sehingga mustahil untuk menjinakkannya bahkan jika ia mau. Kalau begitu, ia akan memburu bawahannya tepat di bawah hidungnya. Gembala itu terkekeh dalam hati sambil melemparkan lebih banyak potongan daging ke tanah. Ia tidak percaya bahwa anjing-anjing lapar itu akan mampu menahan godaan yang ia tawarkan kepada mereka. Tak lama kemudian, seonggok daging kecil terhampar di depan para Trollhound yang membuat mata mereka memerah. Naluri mereka untuk bertahan hidup condong ke arah William meskipun Titanic Trollhound masih menguasai mereka. Jujur saja, aku bermaksud mengubah siapapun yang memilih untuk bergabung denganku menjadi pasukan pribadiku, kata William sambil menyilangkan lengan di dada. Aku akan meminta kalian untuk bertarung untukku saat aku menghadapi kesulitan. Beberapa dari kalian mungkin akan mati dalam prosesnya, tetapi aku tidak melihat perbedaan antara tawaranku dan situasi kalian saat ini. Jika kalian berencana untuk menyerang wilayah manusia, kalian pasti akan menghadapi prajurit yang kuat. Kalian sudah melihat apa yang mampu kulakukan dan, maaf untuk mengatakan bahwa ada manusia yang jauh lebih kuat dariku. Kata-kata William membuat para Trollhound bergidik. William adalah orang terkuat yang pernah mereka lihat sejauh ini, dan dia mengatakan bahwa ada manusia yang jauh lebih kuat darinya. Jika itu benar, bukankah itu berarti mereka hanya mencari kematian? Para Trollhound saling melirik. Tak lama kemudian, lebih banyak dari mereka melangkah maju dan bergabung dengan anjing kurus itu untuk memakan gundukan daging yang ada di depan mereka. Mereka telah sepenuhnya tunduk pada William dan yang terakhir bahkan tidak perlu menambahkan mereka ke kawanannya karena dia tahu bahwa anjing-anjing ini sekarang setia kepadanya. Titanic Trollhound melotot ke arah orang-orang lemah yang tergoda oleh beberapa potong daging. Jauh di lubuk hatinya, dia meremehkan Trollhound yang memberontak dan mengutuk mereka. Kalian semua akan menyesali hari ini, gerutu Titanic Trollhound. Jangan berlari kembali kepadaku saat kalian melihat warna aslinya. William menoleh untuk melihat bis yang menatapnya dengan jijik. Jangan khawatir, mereka tidak akan menyesali keputusan mereka. Dari ratusan Trollhound, hanya 70 yang memutuskan untuk bergabung dengan pihak William. Meskipun jumlahnya jauh lebih kecil dari perkiraan awalnya, dia tetap senang dengan hasilnya. Sistem, bisakah kamu memodifikasi Ring of Conquest untuk melakukan tugas yang aku inginkan? Kurang dari tuan rumah harus membayar 3.000 poin dewa untuk modifikasi cincin penaklukan. Lebih besar dari, kurang dari apakah Anda ingin melanjutkan? YT lebih besar dari. Saya pilih ya, jawab William. Meskipun poin dewa yang sangat berharga akan dikonsumsi dalam proses tersebut, itu adalah investasi yang diperlukan untuk mencapai tujuannya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari dimengerti, lebih besar dari, kurang dari memodifikasi cincin penaklukan, lebih besar dari, kurang dari modifikasi selesai, lebih besar dari, kurang dari fitur baru telah ditambahkan ke Goblin Crypt, lebih besar dari, kurang dari bestiari barak telah berhasil diintegrasikan sebagai fitur cincin penaklukan, lebih besar dari, tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. William turun dari tunggangan Ella dan menghadapi Trollhound pertama yang telah mengambil inisiatif untuk bergabung dengan kelompoknya. Kemarilah, kata William lembut. Trollhound kurus itu berjalan ke arahnya. Ketika jaraknya hanya 2 meter dari William,
ia berlutut di tanah untuk menunjukkan pengabdiannya. William memanggil Romominiat dan meletakkannya di kepala Trollhound itu. Ia tidak tahu apakah itu akan berpengaruh pada binatang buas, tetapi ia memutuskan untuk tetap mencobanya. Aku memberimu sebuah nama, William mengumumkan. Dari anjing kurus yang bahkan tidak bisa memakan potongan daging, menjadi penguasa yang akan ditakuti di seluruh negeri. Aku memberimu nama serigala dunia yang pernah memakan dewa yang berkuasa di antara banyak dewa lainnya. William mengangkat tombak di tangannya saat cahaya keemasan jatuh ke tubuh Trollhound itu. Bangun, Fenrir, perintah William. Lahap semua musuhku sampai tidak ada tulang mereka yang tersisa. Potongan catur raja di dalam laut kesadaran William bersinar 3 kali sebelum kembali ke keadaan normalnya. Ia telah mengenali pilihan William dan membagi keilahiannya dengan anjing kurus yang akan menjadi bagian dari pasukan 10.000 binatang milik anak laki-laki berambut merah itu.